Oke, selamat lemai, selamat datang ya guys semua bala kita. Lalu ngaso bala di belakang dan sama datang semua kita. Amen. Dan sekali lagi kita mengalu-alukan kedatangan semua. Dan di mana si Jokowi kita di mana? Oh, di belakang. Oke. Oke, dan malam ini Pastor Roy ada nama baru. Ya, nama Roy dari kucing sekarang sudah jadi Jokowi. Oh, Jokowi. Oh, Roy Wi, oke. Boleh lah. Amen, amen. Oke, nah mari kita berdiri. Mari kita berdiri dan kita menyerahkan malam ini kepada Tuhan. Dan kita tidak ada praise and worship ya. Dan kita terus mula, tapi kita mau menyerahkan petang ini kepada Tuhan. Supaya dia memimpin kita. Amen, dari mula hingga akhir. Dengan ini saya menjemput Pak Philip. Oke, untuk doa untuk kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Haram kita sampai menyerahkan masa Tuhan bagi Tuhan. Haleluya Jesus. Tuhan, kami sekali lagi datang kepadamu, ke dalam hadirat-Mu. Serahkan tubuh jiwa roh kami. Dan mohon dari awal kebaktian kami hingga selesai. Tuhan pimpin, roh Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mengenai setiap firman, prinsip kehidupan yang dikungsikan oleh Pastor Roy bersama dengan kami pada malam hari ini. Kami mohon, Tuhan, campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa bekerja di tengah-tengah kami. Menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kebaikan-Mu. Dan lebih daripada itu Tuhan, setiap apa yang diajar akan melakukan mujizat di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, sampai kami bakal ke malam tu. Tuhan cukup menanggung kami. Dalam nama Yesus kita semua sampai. Amin. Amen, amen, amen. Dan kita juga mau malam ini malam terakhir Jokowi, Pastor Roy bersama dengan kita. Oke. Oke, sebab esok pagi pesawat dia jam berapa ya? Jam 7. Nah, justru itu dia harus di airport barangkali 5.30 atau jam 6 yang 5.30 ya. Dan selaku dia pulang dari sini terus dia ada pelayanan. Pergi ke Sumba di dekat Timor Leste. Ya, saya dengar orang mau main Sumba tadi. Ke Sumba ya. Oke. Dan istri dia sudah menunggu dia. Dengan ini kita mau berdoa untuk Pastor Roy, supaya Tuhan menyertai dan memakai pastor di dalam pelayanannya ya. Dan Pastor Andy, why don't you come over and pray for pastor here? Kita sama bersampiau, kita sama ngejok cari kita. Oke. Allah Bapa, terima kasih Tuhan, kami berdoa khusus untuk Pastor Roy. Kami serahkan kehidupannya ke tangan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau terus memakainya secara luar biasa menjadi Tuhan peralatan Engkau, menjadi seruan Engkau untuk mengerjakan pekerjaan, meninggikan kerajaan-Mu Tuhan. Dan Bapa, kami serahkan Tuhan setiap pelayanannya ke tangan Engkau, agar semua itu Tuhan akan berbuah dan Tuhan menjadikan Tuhan banyak lagi jiwa yang datang kepada Engkau. Bapa, terima kasih, kami serahkan perjalanan besok hari pagi kepulangan Pastor Roy ke Tuhan, kami serahkan tangan Engkau. Biarlah Engkau Tuhan bersama dengan dia, dan Tuhan dari awal sampai ke dia sampai di tempat yang dituju, dan kami serahkan pelayanan seterusnya tangan Engkau dan keluarga dia juga Tuhan, agar Engkau bersama dengan mereka dan terus Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapa, terima kasih agar Tuhan kasih Engkau terus bersama dengan dia, penyertaan Engkau, kebaikan Engkau terus bersama dengan dia. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amen. Amen, amen. Tepukkan tangan. Amen. Kita nemu lagu tu Ari Kerebak Tawas. Lagu lama kan? Okay, and Pastor Andy yang gue dulu dek ngirang kita lagu. Okay.
Ari kerebak tawas, datai ke Hari nyau lemai nama Tuhan patut dipuji. Ari kerebak tawas, ari kerebak tawas, datai ke hari nyau lemai nama Tuhan patut dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puaman biaya. Puji ke nama Tuhan, ngemesan nama Tuhan, kenyawa itu datai ke belamaya. Sekali lagi, ari kerebak tawas, ari kerebak tawas, datai ke ari nyau lemai nama Tuhan patut dipuji. Ari kerebak tawas, ari kerebak tawas, datai ke ari nyau lemai nama Tuhan patut dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, semua nembiaya. Puji ke nama Tuhan, ngemelesai ke nama Tuhan, kenyawa itu datai ke belamaya. Puji Tuhan. Ke nama Tuhan semua nembiaya. Puji ke nama Tuhan, gemesai ke nama Tuhan, kenyawa itu datai ke belamaya. 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 Haleluya. Beri puji kepada Tuhan. Nama Tuhan Yesus, nama Tuhan dekat dipuji, datai ke belamaya. Ina malam untuk Tuhan, dengan preaching menyadik kami dekat muji nama Tuhan. Awak ketiap igik lekah jakuk tik diajal ya, nyak lekah jakuk tik nak nyalah-nyalah di kesemak ke bakal lunggak tik bermata dua. Ia cukup balat tajam, nyak tik ngupas penghidup kami, lalu nyak tik ngasuh penghidup kami amat-amat. Terus bakal utai ke udah dikupas bersih. Ya, ia bersih tuci nitiah ke peneka 7 lekah jakuk Nuan. Apa yang kami jarah ke lemah itu ngakai jari Nuan. Dan untuk dipinta aku dalam nama Jesus, Tuhan kau penglepas kami dapat sampai. Amen, 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 amen. Dan dengan ini juga kita menyerahkan petang ini kepada Joko. Pastor Roy. Oke, terima kasih Pastor Griman. Ya, nama saya Roy Wijanarko, jadi bisa Pak Roy Wi. Tapi anak saya suka bergurau, dia memberi saya nama Cina katanya karena Wijanarko kan Wei kan Owei gitu ya. Nah, jadi dia kasih nama Wi Guan Loi katanya. Oke, puji Tuhan. Tunggu sebentar. Oke, malam ini sesuatu yang sangat penting, kita akan belajar tentang seorang ayah yang menyediakan rasa aman secara emosi. Jadi emotional security. Karena seorang ayah, seorang pribadi yang menyediakan dan apa? Saya dulu berpikir seorang ayah, seorang penyedia ya, penyedia makan lah, penyedia beras, penyedia dan lain-lain. Tapi ternyata menyediakan rasa aman secara emosi. Apa itu? Kita akan lihat lebih jauh ya Bapak Ibu semuanya. Kita
kalau melihat gambar ini, melihat tabel ini, kita melihat apa yang menjadi peran dari ayah dan peran dari ibu, kemudian dampak dari tahun-tahunnya, yaitu kalau kita melihat peran ayah, ada 4 ya di sini ya, dan kita sedang belajar yang ketiga tentang menyediakan rasa aman emosi. Nah, sementara peran ibu ada 5 di sini ya, meneguhkan ayah atau suami, peranan ya, peranan ibu itu ada 5, meneguhkan ayah atau suami, memberikan validation kepada otoritas suaminya, kemudian menanamkan keintiman, kemudian merawat dan mengasuh, kemudian memelihara jaringan sosial dan menciptakan ruang penyembahan dalam keluarga ya. Nah, tetapi kita lihat di tahun-tahun ini mana yang kita bisa berikan kepada mereka dan kita memberikan apa yang mereka perlukan. Kenapa? Kalau seorang anak tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan di dalam hidupnya, mereka akan mengalami yang namanya rasa tidak aman. Kita akan lihat di situ. Nah, itu sebabnya ayah perlu menyediakan rasa aman dengan apa? Dengan tindakan disiplin ya. Kita sudah belajar tentang otoritas moral, kita belajar tentang tadi apa? Membuat nilai kan? Kemudian kita belajar untuk bagaimana membantu mereka menemukan pertemanan, perkawanan yang benar. Kemudian membantu mereka untuk mereka membuat pilihan-pilihan yang benar. Dan kemudian ada direction ya. Kemudian menciptakan, nah ini yang penting, menciptakan lingkungan yang penuh kasih. Nah, malam ini Bapak Ibu semuanya, saya benar-benar ingin bahwa ini adalah menjadi core atau inti dari rasa aman di dalam keluarga itu adalah kasih. Ya. Nanti kita akan lihat kasih seperti apa, karena mungkin sering kali mendengar tentang kasih ya. Nah, kalau anak tadi saya katakan tidak mendapatkan sesuatu yang dia perlukan di dalam kehidupannya, dia mengalami yang namanya rasa tidak aman, insecurity. Ini berasal dari mana? Berasal, dan ini adalah menyebabkan banyak pernikahan yang tidak sehat. Kemudian ini penyebab banyaknya kepemimpinan yang buruk ya. Banyak pemimpin yang tidak aman ya. Pemimpin yang baik kan tadi kita lihat bagaimana Yesus memberi contoh ya, mengangkat orang lain dari bawah. Tetapi pemimpin yang buruk, dia takut kalau ada orang lain yang muncul. Ya. Dia merasa tidak aman. Oh, dia akan lebih baik, lebih terkenal, lebih diikuti orang daripada saya. Nah, banyak pemimpin yang seperti itu. Padahal keberhasilan seorang pemimpin adalah menciptakan pemimpin lain yang lebih baik. Kemudian penyebab banyaknya ketidakpuasan secara pribadi. Banyak orang, saya itu tidak puas dengan hidup saya tidak merasa menemukan banyak hal. Karena apa? Ada lubang, ada hole di dalam tubuh dia, di dalam kehidupan dia. Yaitu karena apa? Karena luka-luka dari masa lalu. Nanti kita akan lihat. Penyebab orang tidak berhasil menyelesaikan masalah mereka. Ini yang disebut rasa tidak aman. Dan itu berasal dari mana? Berasal dari hubungan masa lalu. Luka dari hubungan masa lalu baik karena ayah atau karena ibu. Dan jika ini tidak diselesaikan, itu akan terus dibawa sepanjang hidupnya. Tadi kemarin saya katakan, kalau seorang anak, bayi lahir kemudian tidak mendapatkan perawatan yang seharusnya, luka itu akan dibawa. Kemudian ibu yang tidak berperan dari usia 0 sampai 5 tahun, kemudian anak itu akan membawa luka untuk tidak dapat merasakan keintiman ya. Kemudian ayahnya tidak berperan di usia 6 sampai 13 tahun, anak itu mengalami luka pula. Seperti itu. Ya, ayah yang tidak melakukan peranannya sehingga anak akan mengalami luka. Dan semua kita pasti mengalami luka dari orang tua kita. Dan itu sebaiknya kita perlu bereskan. Seharusnya ada satu sesi tentang ini, tetapi kita tidak lakukan. Tetapi suatu hari nanti kita akan lakukan. Ya, ada sesi di mana kita membereskan atau menyelesaikan luka-luka masa lalu. Itu ada. Ya. Nah, wush. Ini sekitar mungkin 29 atau 28 tahun yang lalu, waktu kami belum menikah. Nah, saya mau menceritakan tentang pernikahan kami.
sebelum saya menikah dengan Rina, istri saya mempunyai daftar, ya, daftar yang saya memasukkan sebagai kriteria, ya, kriteria di dalam hidup saya tentang istri saya, ya. Kenapa saya menikah dengan Rina? Karena saya punya daftar dalam hidup saya yang saya sebut daftar suka, ya, daftar rasa suka saya, rasa suka benar ya. Saya menyukai istri saya karena saya kemarin sempat singgung tentang istri saya orang yang tegas, istri saya orang yang rapi, istri saya orang yang detail, penuh aturan yang jelas, konsisten gitu ya. Dan saya sungguh beruntung memiliki istri saya, ya. Tetapi ketika saya sudah menikah, ya, saya kemudian mengalami yang namanya daftar kenyataan, ya. Daftar kenyataan dari istri saya yang tadinya tegas ternyata dicoret, ya, di situ berubah menjadi ternyata kalau dalam bahasa Indonesia istri saya itu galak dan suka mengatur, ya. Jadi saya tidak bebas hidupnya. Saya mungkin tidak perlu menceritakan orang lain, saya menceritakan diri saya, ya. Kemudian yang tadinya istri saya pikir dia rapi membuat saya merasa tidak bebas, ya. Enggak bebas itu artinya saya dulu waktu belum menikah saya boleh menaruh barang saya di mana saja, kan. Tetapi setelah menikah, gunting harus kembali ke sini, ya, pisau harus di sana. Semua tidak boleh seperti sebelum menikah, harus rapi. Aduh, saya pening kepala, ya. Pusing-pusing, ya, pusing-pusing, ya. Kemudian detail, ya, waduh semua. Jadi kalau orang Indonesia bilang terlalu ribet itu terlalu berbelit-belit begitu, ya. Aduh, harus begini dan semuanya, ya. Aduh, itu benar-benar menyiksa. Oke, intinya ada banyak hal yang, ketika saya ditanya, sebelum menikah saya beruntung memilikinya, setelah menikah bagaimana pernikahan kamu dengan Rina? Aduh, perlu kekuatan khusus saya. Dan kenapa itu terjadi? Kenapa sebelum saya menikah saya punya daftar, ya, yang begitu hebat tentang istri saya, calon istri saya. Dan ketika saya menikah, saya mengucapkan janji nikah saya merasa saya mencintai istri saya mengasihi istri saya, ya. Ketika ditanya, benar-benar kamu mengasihi istrimu? Ya, saya mengasihi. Ya, jadi besar, ya. Oke. Nah, tetapi apakah saya benar-benar mengasihi istri saya? Saya dulu berpikir saya sudah tahu tentang kasih. Ternyata ketika saya menikah, kenyataannya apakah ini kasih gitu, ya? Apakah saya benar-benar mengasihi istri saya? Anda kemarin yang datang di seminar sudah mendengar cerita saya bahwa ketika itu saya bahkan tidak setia dengan istri saya, kan? Apakah itu yang disebut kasih? Ternyata setelah saya belajar tentang prinsip-prinsip ini, saya menemukan bahwa saya masuk dalam sebuah trap atau jebakan, ya. Tahu jebakan? Terjebak, perangkap. Saya ada dalam perangkap. Pertama, kasih saya itu ternyata berasal dari eksternal, itu faktor luar, ditentukan oleh faktor luar. Kasih saya dipengaruhi bukan dari dalam tetapi oleh faktor luar. Seperti apakah itu? Yaitu saya baru dapat menerima pasangan saya apa adanya jika suasana hati saya baik. Jika saya sedang senang, jika situasi sedang mendukung atau menyokong, itu menyenangkan, saya dapat menyayangi pasangan saya. Karena kenyataannya berbeda dengan yang saya pikirkan, kan? Apa yang saya pikirkan sebelum menikah dan setelah menikah itu jauh berbeda. Itu faktor eksternal, ya. Kemudian cara kita mengasihi itu pun masih dengan faktor eksternal, ya. Impian, keadaan ideal saya berpusat kepada diri saya sendiri. Dan dengan kata lain, jika ini tidak terjadi, saya tidak menjadi bahagia. Saya mengharapkan istri saya yang seperti dalam fantasi saya, dalam pemikiran saya, tapi ternyata tidak terjadi. Dan kemudian saya merasa tidak bahagia dalam pernikahan saya. Jadi dengan kata lain, saya sebetulnya sedang mengizinkan pasangan saya atau Rina untuk membuat saya bahagia atau sengsara. Halo? Sengsara itu misery, mengalami kesedihan begitu, ya. Saya bahagia atau tidak bahagia
ternyata saya ditentukan oleh pasangan saya. Apakah harus seperti itu? Seharusnya apakah seperti itu? Apakah kita, dengan kata lain, seringkali kita memberi izin kepada orang lain menentukan kita. Kamu tuh membuat saya marah. Kamu tuh memancing emosi saya. Seperti itu ya. Benar nggak dalam pernikahan? Halo, yang sudah menikah, benar atau benar? Ya. Nah, kalau kita seperti itu artinya kita sedang memberi izin pasangan kita menentukan hidup kita. Oke, itu karena memang cara mengasihi kita seperti itu. Kita dipengaruhi oleh faktor dari eksternal. Kemudian yang kedua, kasih saya kepada Rina waktu itu kasih yang sifatnya exchange atau pertukaran atau ada trading ya, seperti itu ya, trading. Ya. Saya memberi untuk apa? Untuk mendapatkan. Kasih ini bertukar. Kasih pertukaran adalah kasih yang berpusat pada diri sendiri. Kalau Anda sopan, saya akan segan. Ya. Saya jadi menyayangi istri saya supaya dia menyayangi saya kembali ya. Jadi ini seperti the business of love ya. Saya beri kamu 10, saya harus mendapatkan 100 kan seperti itu. Saya melakukan semua hal yang terbaik di rumah saya supaya apa? Supaya nanti malam saya mendapatkan servis yang luar biasa. Seringkali seperti itu. Dan itu yang saya alami. Saya tidak mau cerita tentang Anda karena saya tidak tahu, tetapi itu yang saya alami. Ya. Dan itu adalah kasih yang berpusat pada diri sendiri. Karena ketika saya melakukan, saya mengharapkan ada reward kembali kepada saya. Kemudian yang lebih parah lagi yang namanya kasih yang sifatnya expectation atau mengharapkan. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut ngarep, ngarep ya. Kasih yang sifatnya ngarep. Jadi apa itu? Kamu diharapkan untuk apa? Memenuhi tangga ini kemudian baru kamu dikasih. Baru ada dikasih. Jadi untuk seseorang dikasih dia harus menunjukkan sesuatu. Jadi Rina baru dapat saya kasih ketika dia menunjukkan sesuatu yang menyenangkan hati saya. Dengan kata lain, kasih ekspektasi adalah kasih yang sifatnya pamrih. Saya tidak tahu dalam bahasa Malaysia apakah ini ada bahasa pamrih. Mengharapkan kembali. Kasih yang tidak tulus, kasih yang tidak ikhlas. Karena kasih yang ketika saya memberikan itu, saya ingin kamu memberikan bahkan lebih besar lagi. Balasan, kasih yang mengharapkan balasan. Nah, kasih yang ekspektasi adalah kasih yang saya mengharapkan kamu membuat bahagia dan memberi rasa aman atau keberartian atau meaning dalam hidup saya. Saya dulu berpikir bahwa menikah itu hanya untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi saya ingin saya bahagia dengan istri saya mencintai saya. Tapi apakah itu inti dari pernikahan? Kemudian saya mengandalkanmu untuk menyediakan hal-hal yang saya harapkan, yaitu kebahagiaan, kepuasan, dan keberartian. Tapi ternyata saya tidak mendapatkan. Karena apa yang saya harapkan dari istri saya ternyata tidak terjadi. Lihat tadi daftar yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena ekspektasi atau harapan tadi itu, harapan yang berpusat pada diri sendiri maksudnya ya. Ini adalah sesuatu yang kemudian seseorang seolah-olah diminta untuk menampilkan atau menunjukkan sesuatu. Dengan saya melakukan kasih saya, yang dalam tanda kutip tadi kasih, orang itu harus menunjukkan sesuatu. Dan kalau itu tidak terjadi, akan menghasilkan yang namanya kekecewaan. Dan kekecewaan itu akan menghasilkan rasa malu dan bersalah, kemudian menghasilkan ekspektasi yang lain, dan kemudian itu menjadi sebuah cycle gitu, yang kemudian menyebutkan di situ ketakutan. Jadi ketika saya menikah, istri saya dipenuhi dengan rasa takut. Kalau saya pulang ke rumah, dia pasti merasa ketakutan karena dia merasa bahwa saya menuntut dia untuk melakukan sesuatu. Itu terjadi. Jadi dia merasa stres. Ya. Mungkin teman-teman di belakang tolong dibantu ini menjelaskan. Videonya diputar, nggak ada audio tidak apa-apa. Tolong di play.
Sabar ya, Bapak Ibu. Kasih itu sabar. Oke. Hai, teman-teman, boleh tolong di play saja? Nggak apa-apa, nggak ada suara. Oke, stop. Oke, stop. Oke, boleh di stop? Oke, Bapak Ibu semuanya. Menurut Bapak Ibu, anak ini akan lupa nggak? Hah? Sepanjang hidupnya dia akan ingat atau dia lupa? Dia akan selalu ingat. Kenapa? Karena pelatih ini, juru latih ini, dia dapat menerima anak ini ketika dia menampilkan atau menunjukkan sesuatu yang berjaya. Tapi ketika anak ini tidak berjaya, apa yang terjadi? Dan pelatih ini sudah ditahan oleh polisi. Karena itu kejadian di Rusia. Jadi seringkali, ini contoh yang ekstrim, contoh yang sangat ekstrim, tetapi seringkali seperti itu. Kamu ini memalukan keluarga ya. Kamu itu bukan anak saya. Karena kamu tidak menunjukkan sesuatu yang baik dan kamu membuat malu keluarga. Seringkali seperti itu kan. Itu kasih yang sifatnya ekspektasi. Karena apa? Ketika anak salah, itu bukan tentang dia tapi tentang saya. Benar atau benar? Seringkali begitu kan. Kamu harus sopan ya. Ingat, nama keluarga kita ada di kamu. Itu semua bukan tentang dia tetapi tentang kita. Anak yang membuat kita malu, anak yang membuat kita menjadi keluarga yang tidak dipandang mungkin karena tingkah laku atau kelakuan dia. Dan itu seringkali terjadi seperti ini. Jadi anak ini pasti mengalami ketakutan ada di dalam tim tersebut. Karena kalau dia tidak menampilkan sesuatu, pelatih akan apa? Sama, di rumah juga begitu kan? Kalau anak tidak sesuai dengan harapan orang tua, ada. Nah, kalau tadi kita memiliki tiga cara kita mengasihi dan kita lihat kasih Allah ya. Kasih Allah itu berbeda dengan cara kita mengasihi. Kasih Allah itu bersumber dari dalam, tidak ada syarat, ya. Dan apa dikatakan satu hala ya, sehala, satu arah, sehala. Tidak ada kembali. Dilakukan dengan penuh tekad. Kita bisa lihat nanti ya. Ya. Kasih yang satu arah atau satu hala itu seperti ini. Saya memberi agar dia menjadi apa? Sempurna. Jadi tidak ada mengharapkan kembali. Alkitab berkata apa? Roma 5 ayat 8 kalau nggak salah dikatakan Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita sudah suci. Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Artinya apa? Artinya ketika Allah mengasihi kita, dia tidak mengharapkan kita, dia tidak mengharapkan sesuatu dari kita. Karena kita masih berdosa. Kita akan lihat. Ya. Nah, itu sebabnya kita mesti perlu ganti ekspektasi dengan apa? Dengan kasih tanpa pamrih dan rela berkorban. Atau selfless sacrificial love. Coba katakan selfless sacrificial love. Kasih yang tidak tidak pada diri sendiri tetapi kita berkorban. Kasih yang tidak mencintai diri sendiri. Kita mesti mengganti. Saya dulu berpikir saya tahu tentang kasih tetapi ternyata kasih Tuhan seperti ini. Nanti saya akan jelaskan seperti apa itu. Nah, ini kita bisa lihat antara cinta akan diri sendiri dan kasih tanpa pamrih ya, selfless love ya. Kasih yang cinta diri sendiri tadi ada apa? Pertukaran, memberi untuk mendapat. Tetapi kalau satu arah hanya apa? Memberi. Kasih yang ekspektasi saya mengharapkan kamu memenuhi daftar harapanku. Tetapi apa? Kasih yang intensional, niat saya adalah untuk melayanimu, untuk kamu menjadi yang terbaik yang dapat kamu capai. Ya. Dan menciptakan lingkungan yang tidak takut di sana.
Ya, nanti saya akan berikan nota ini tidak masalah ya. Tetapi lihat ya, cinta akan diri sendiri yang nomor 3 ini. Semakin tidak berguna orang itu dalam kaitannya terhadap harapan saya, semakin saya menolak orang tersebut. Dulu saya seperti itu. Saya menolak istri saya karena apa? Dia tidak memenuhi harapan saya. Karena saya mengharapkan dia melakukan sesuatu tetapi dia tidak melakukan, dan kemudian saya menolak dia, kemudian saya mencari wanita yang lain. Itu yang saya lakukan dulu. Tetapi lihat, kasih Tuhan, semakin tidak berguna orang itu, semakin dia menolong, membina kasih tanpa syarat dalam diriku. Jadi sekarang kita lihat, kalau kita melihat pasangan kita seolah-olah tidak berguna, artinya itu adalah alat Tuhan untuk kita dapat mengasihi dia lebih lagi. Amin. Coba lihat pasanganmu, apakah dia orang yang tidak berguna? Kalau Anda melihat dia orang tidak berguna, berarti Anda memerlukan kasih Tuhan untuk mengasihi dia lebih lagi. Amin. Saya dan istri seringkali kami duduk bersama, saya berpandangan mata, kemudian kita sama mengatakan, Rina, saya mengasihimu walaupun kamu tidak berguna. Dan dia juga sama, dia akan lakukan, Roy, saya mengasihimu walaupun kamu tidak berguna. Karena apa? Kami menyadari, semakin saya tidak berguna, semakin dia akan mengalami kasih yang besar untuk mengasihi saya. Semakin dia tidak berguna, saya perlu Tuhan untuk memberikan kasih Tuhan kepada dia. Saya akan tunjukkan kasih Tuhan yang luar biasa nanti ya. Satu, cara Tuhan mengasihi, satu pihak tidak dibalas, tidak ada pengharapan atau manipulate. Dia memberikan pengampunan, dia mengorbankan dirinya. Kemarin kita merayakan Jumat Agung, bagaimana dia mati di kayu salib buat kita. Dia mengasihi kita meskipun kita tidak berguna. Saya katakan kemarin, saya menceritakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang ikut seminar, bahwa saya sering menceritakan seperti ini. Di Bandung itu ada mall yang bagus sekali, ada anjing yang bagus sekali juga, sering dibawa oleh ownernya, itu anjing Alaskan Malamut. Anjing itu besar segini, ya. Anjing itu besar dan seringkali anak-anak saya main dengan anjing itu. Dan saya katakan kepada yang punyainya, Pak, anjingnya bagus sekali, boleh nggak ditukar dengan anak saya? Kira-kira orang akan bilang apa? Saya gila. Tetapi ingat 2000 tahun yang lalu Bapak di surga melakukan itu. Bapak di surga melakukan, dia memberikan anaknya yang mulia untuk mengasihi kita. Karena dengan dia memberikan anaknya kepada kita, kita menjadi anak-anak Allah. Itulah kasih ketika kita tidak berguna, kita dikasihi Tuhan, kita menjadi pribadi yang mulia. Amin. Jadi mulai malam ini jangan bilang saya tidak berguna, jangan. Mulai malam ini Anda harus mengatakan saya pribadi yang mulia. Karena apa? Darah Yesus itu mahal untuk menebus kita. Bagaimana membayangkan Bapa di surga memberikan putranya kepada kita. Bayangkan jika Anda bapak-bapak yang memiliki putra dan harus menukarkan kepada hal yang lain yang tidak berguna, apa yang Anda rasakan? Bapa begitu mengasihi kita. Ini yang disebut kasih yang sebenarnya. Dan ada satu cerita, ada seorang yang namanya Norm Wakefield, dia seorang hamba Tuhan, dia waktu itu sedang ada di rumah sakit, sedang menemani istrinya yang melahirkan anak. Dan anak itu ketika dilahirkan, dia senang sekali ya, dia berkata, oh Tuhan terima kasih, ini adalah hadiah terbaik yang dapat diberikan bagi seorang ayah. Karena seorang anak yang sehat, yang luar biasa. Ya. Kemudian setelah dia berdoa seperti itu susternya perawatnya meminta, Pak anaknya mau dimandikan. Oke dikasih. Mereka kemudian berdua berpegangan tangan, kemudian mereka berdoa, Tuhan terima kasih untuk hadiah terindah seorang anak yang sehat, yang luar biasa. Kemudian 1 menit setelah mereka berdoa, apa yang terjadi? Tiba-tiba perawat tadi datang dengan dokter. Dan berkata, mereka curiga ya. Terus mereka, kemudian dokter itu berkata, maaf anak bapak tidak sehat. Tidak mungkin, anak tadi sehat, kami melihat semua tangannya sempurna, semua sempurna. Ya,
anak Bapak mengalami sindroma Down atau Down syndrome. Apa yang terjadi ketika orang berbicara hal itu kepada anak kita, tentang anak kita ya? Pasti itu kita terkejut kan? Dan ketika dokter dan perawat tadi berkata tentang anak Bapak mengalami Down syndrome, dia tidak dapat berkata-kata. Kemudian ketika dia tidak dapat berkata-kata, tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada hatinya, doakan doa yang sama. Doakan doa yang sama. Terima kasih Tuhan untuk hadiah terbaik anak yang sehat. Apa yang terjadi? Norman Wakefield itu tidak dapat berdoa. Dia tidak. Dan Tuhan menegur dia. Kamu pribadi yang buruk. Karena kamu hanya berterima kasih untuk pemberian terbaik. Tetapi ketika kamu mendapatkan pemberian yang tidak sesuai harapanmu, kamu tidak dapat berterima kasih. Dan itu seringkali kita seperti itu kan. Kita hanya dapat menerima ketika sesuatu sesuai dengan harapan kita. Kita bersyukur, wah terima kasih Tuhan. Tapi ketika kita mengalami masa-masa yang buruk, kemudian kita tidak dapat bersyukur. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita tahu kita manusia yang buruk. Kita penuh dengan dosa. Tetapi tetap Tuhan mau mati buat kita. Amin. Betapa berharganya kita. Amin. Itu cara mengasihi yang berbeda. Nah, kita lihat di dalam ayat Alkitab ini, saya akan bacakan, nanti mungkin Pastor boleh bacakan di dalam bahasa Iban. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kita pangan terkerindu aku, awak ke kita rindu ke pangan diri. Laban pengerindu datai hari Allah Ta'ala. Barang siapa terindu, ia diada ke oleh Allah Ta'ala lalu nemu Allah Ta'ala. Barang siapa tidak rindu, tidak nemu Allah Ta'ala, laban Allah Ta'ala endang pengerindu. Lalu Allah Ta'ala mandang ke pengerindu ya, ke kita laban yang ngasuh anak tunggal ya, datai ke dunia tu, awak ke kita tahu boleh pengerindu oleh ya. Wow, terima kasih Pastor. Jadi kalau kita bicara tentang kasih Tuhan, itu bicara tentang memberikan anaknya. Memberikan anaknya mati bagi kita, itu kasih. Karena apa? Kasih itu tidak mengharapkan balasan. Yesus mati buat semua orang yang baik, orang yang jahat, Yesus mati. Dan Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat karena apa? Ketika saya mengasihi manusia, manusia itu akan menjadi makhluk yang mulia. Karena dengan Yesus mati, kita dapat berhubungan lagi dengan Bapa. Itu adalah hakikat atau inti dari kasih. Tadi kita lihat tentang siklus yang menghasilkan sebuah ketakutan. Kalau kita mengasihi seseorang, kemudian orang takut, berarti itu bukan kasih. Kenapa? Di dalam kasih tidak ada apa? Tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan apa? Ketakutan. Jadi kita mesti cek, apakah keluarga kita takut dengan kita. Kalau dia takut dengan kita, berarti mungkin kasih kita belum sempurna. Kasih kita masih ada ekspektasi, kasih kita masih mengharapkan reward atau balasan. Sebab apa? Ketakutan mengandung hukuman tadi. Jadi anak kecil itu pasti takut sekali. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, kenapa kita mengasihi? Karena apa? Katakan sama-sama, kita mengasihi apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita melihat contoh dari Allah yang sudah menjadi teladan, menjadi contoh dengan memberikan anaknya yang tunggal. Ketika dia mati, membuat kita mulia. Kasih yang menciptakan rasa tidak takut, kebebasan dan sukacita, kita sekarang menggantikan cycle-nya menjadi berkelimpahan. Kemudian apa lagi? Setelah berkelimpahan, dia
dapat berbagi, ya, bisa saling mengkongsikan anugerah, ya. Kemudian ada apresiasi, appreciate atau afirmasi, ya. Apa? Menghargai, ada rasa menghargai. Karena orang dihargai, kemudian ada apa? Ada kebebasan dan ada sukacita. Dan sukacita menghasilkan apa? Berkelimpahan. Berkelimpahan sama ya Pak ya? Berkelimpahan dan terus begitu. Dan di tengah-tengahnya ada rasa tidak takut. Amin. Ini yang kita mesti praktekkan dalam keluarga kita. Nanti kita akan kasih bagaimana praktikalnya, bagaimana pelaksanaannya dalam keluarga kita. Ini prinsipnya. Tetapi kita melihat, kalau Anda melihat formula ini kesalahan kita tidak terhitung banyaknya. Tetapi ketika Tuhan mengatakan, Tuhan mati buat kita, apa yang terjadi di sana? Bisa membaca? Apa? I love you. Ketika Tuhan berkata I love you, apa yang dia lakukan? Dia mati buat saudara saya. Amin. Jadi kalau Anda berkata pada pasanganmu I love you, artinya sudah siap memberikan nyawa buat pasangan kita. Amin. Karena tidak mengharapkan kembali. Saya mau bertanya, kalau setiap pasangan melakukan ini semua, akan adakah perceraian di dalam keluarga? Akan adakah? Tidak ada. Karena apa? Ketika kita berkata I love you, benar-benar kita mau pasangan kita atau anak kita atau keluarga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin? Amin? Coba lihat pasanganmu. Anak-anakmu lihat semua. Para ayah, tolong katakan apa ya? Tolong katakan, saya akan membuat kamu tidak takut. Amin. Amin. Para wanita dan anak-anak. Para wanita dan anak-anak apakah berbahagia ketika mendengar ini dari suami, dari pasangannya? Halo, wanita berbahagia? Anak-anak berbahagia? Halo? Wow. Saya percaya, saya sangat percaya sekali kalau setiap orang mengasihi dengan cara Tuhan mengasihi, tidak akan ada perceraian di dalam keluarga. Amin. Coba katakan, kalau setiap orang mengasihi dengan cara Tuhan, tidak akan ada perceraian. Amin. Puji Tuhan. Cintai istri terlebih dahulu. Jadi bagaimana suami mengasihi istrinya dalam hubungan itu adalah yang diamati oleh anak-anak. Tadi pagi saya katakan, anak saya berkata, Daddy, saya tidak takut mati. Tetapi yang saya takutkan adalah kalau Daddy dan Mami bercerai. Jadi cara suami mengasihi istri itu adalah menjadi inti dari rasa aman anak-anak. Karena cara suami mengasihi istri itu adalah apa? Itu adalah perlambang atau gambaran dari cara Tuhan mengasihi gerejanya. Ketika Tuhan mengasihi gerejanya, dia mati buat gerejanya. Amin. Halo? Setuju? Anak-anak akan bertumbuh dalam kompleks rasa aman ketika ayah tidak akan pernah meninggalkan ibunya. Ketika ayah menemukan jalan untuk menyelesaikan setiap konflik, akan ada konflik tidak? Pasti ada konflik. Tetapi bagaimana kita menyelesaikan konflik itu dihitung dari kedewasaan kita dalam mengasihi. Dan kemudian ayah dan ibu punya komitmen total untuk saling menghormati, menghibur dan saling menyokong. Itu akan menjadi inti dari rasa aman anak-anak. Jadi nanti ini yang mesti dipraktekkan dalam atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Nah, ada keperluan-keperluan dalam pernikahan ya. Kita lihat ya. Untuk wanita, coba sekarang untuk wanita. Wanita kira-kira yang
lima top apa ya? Lima yang paling diperlukan oleh wanita dari daftar ini apa? Ya, oke, kasih sayang. Kalau 5 ya, 5. Kemudian para pria juga ambil 5 yang paling diperlukan oleh para pria itu apa ya? Kita lihat ya. Apa? Persahabatan rekreasi itu artinya persahabatan yang menyenangkan ya. Yang menyenangkan. Kemudian ada kekaguman di sana ya. Ini bahasa Malaysia kan, dapat dipahami kan? Ya, oke. Kira-kira untuk wanita yang 5 apa aja? Apa saja? Yang pertama, paling pertama apa biasanya wanita? Kasih sayang, oke. Apa lagi? Kejujuran, oke. Apa lagi? Komitmen, oke. Komitmen benar. Oke. Oke, kita akan lihat nanti wanita dan pria kebutuhannya berbeda. Keperluannya berbeda. Kalau pria apa keperluannya yang nomor 1 sampai 5 kira-kira apa? Hah? Malu disebutkan. Oke, kita lihat ya keperluan wanita itu apa ya? Itu menurut riset ya. Menurut riset benar tuh. Kasih sayang. Benar kan? Para pria tolong difoto ini. Para pria tolong difoto. Ini keperluan para wanita. Kalau mau menyenangkan istri, mau mencintai atau menyayangi istri, ini yang diperlukan oleh wanita, ya. Kasih yang besar katanya, kasih yang besar ya. Papi katanya. Saya lihat istri sudah ada yang seperti ini loh. Sudah baca begini. Oke. Sudah difoto para pria, pria udah foto apa yang diperlukan oleh para wanita. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi keperluan para pria. Tadi nomor 1 katanya malu menyebutkannya. Kita lihat ya. Ini yang diperlukan oleh para pria. Menurut riset. Wanita boleh tolong difoto wanita. Para ibu tolong difoto ini. Jadi ini riset di berbagai dunia memang mereka penulisnya membuat riset memang ini menjadi 5 keperluan para pria. Ya. Jadi itu sebabnya kalau kita tahu keperluan masing-masing ya, bagaimana kemudian kita dapat mengkolaborasikan itu, mengkongsikan itu kan, kemudian dapat saling menyokong kan. Setuju? Halo? Ini akan membuat keluarga menjadi lebih bahagia, amin? Halo? Oke, nah itu sebabnya tadi di dalam kasih itu tidak mengharapkan balasan. Lakukan saja bagian masing-masing ya, karena itu kemudian semua yang kita tabur akan kita tuai. Amin? Oke. Nah, tadi ada buku yang bagus sekali namanya Love and Respect ya. Ini ditulis oleh Dr. Emerson Eggerichs ya. Ini ada sebuah riset yang ditulis oleh John Gottman, Dr. John Gottman. Dia meriset sekitar 2.000 pasangan yang sudah menikah di atas 10 tahun. Dan pria dan wanita itu keperluan mereka yang terbesar apa? Dan mayoritas para pria itu dia keperluannya adalah dihormati. Kemudian kalau wanita itu keperluannya adalah dicintai. Jadi itu sebabnya ada buku ditulis Love and Respect. Mengasihi dan menghormati. Kenapa? Karena ini kita dapat lihat seperti ini. Ya, ada yang namanya crazy cycle, siklus kegilaan. Yaitu apa?
ketika suami bereaksi tanpa kasih, kemudian wanita, istri akan bereaksi tanpa apa? Tanpa hormat. Halo? Jadi kalau seringkali suami berkata mengambil ayat Alkitab. Hei, istri-istri, tunduklah kepada suamimu ya. Ya suami, hormat ya, istri harus hormat. Karena Alkitab berkata istri harus tunduk dan hormat kepada suami. Tetapi suami lupa bahwa ada ayat, hei suami-suami, kasihilah siapa? Tetanggamu atau siapa? Kasihilah istrimu. Jadi rasa hormat itu akan didapatkan oleh para suami jika suami apa? Mengasihi. Amin? Kayaknya enggak yakin ya. Banyak yang tidak yakin. Jadi para pria-pria, para suami, engkau akan dihormati oleh istrimu kalau engkau mengasihi istrimu. Itu akan datang dengan sendirinya. Saya membuktikan itu setelah saya tahu prinsip tentang kasih tadi, saya melakukannya kepada istri saya dan saya tidak mengharapkan dia membalas saya. Sampai saat ini istri saya adalah orang yang paling menyokong saya dan paling respect kepada saya. Dia tidak pernah menceritakan hal yang buruk di depan anak-anak saya. Walaupun mungkin saya melakukan kesalahan. Selalu dia menunjukkan semua keputusan-keputusan dia memberikan kepada saya untuk saya lakukan di depan anak-anak. Walaupun seringkali keputusan itu adalah idenya dia. Saya terlihat seperti wah hebat. Tetapi sebetulnya istri saya menyokong saya. Karena apa? Karena dia dikasihi. Karena dia dicintai. Nah, yang terjadi dalam siklus tadi kegilaan tadi adalah karena pria tidak merasa dihormati, kemudian apa? Pria menarik diri. Ya, menarik diri. Padahal sebetulnya tadi kebutuhan istri apa? Keperluan istri apa? Kasih sayang. Wanita memerlukan, itu dalam bahasa Indonesia, mohon maaf ya kalau berkonotasi yang berbeda. Wanita memerlukan lebih banyak kedekatan. Sehingga kemudian wanita mengeluh dan mengkritik. Nah, ketika wanita mengkritik, itu dianggap pria sebagai menghina, penghinaan. Nah, itu terus seperti ini. Akhirnya keluarga ini yang dialami ya api itu. Api neraka. Neraka dalam keluarga. Karena apa? Siklus kegilaan ini. Nah, tetapi kita dapat ganti dengan energizing cycle. Jadi siklus yang saling menyokong. Ya. Apa itu siklus yang menyokong? Suami memotivasi dengan apa? Dengan kasih, sehingga istri memotivasi juga dengan hormat. Ini siklus yang benar. Yang ini perlu kita terus bina di dalam rumah tangga kita. Ya, sehingga mahligai rumah tangga kita, seperti kata Pastor Griman, mahligai, saya senang kata-kata itu, akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ada surga di sana. Karena apa? Karena semua melakukan peranannya dengan baik. Ya. Kemudian ada yang namanya reward cycle, yaitu kasih suami itu terlepas dari kasih istri, dan kasih istri terlepas dari kasih suami. Jadi tidak peduli apa yang dilakukan, mereka mendapatkan kasih. Ya. Jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, saya akan berikan ini ya. Semua bahannya akan diberikan, ya. Saya tidak menahan kebaikan ya, semua generous saja ya. Karena dengan memberikan ini, kiranya rumah tangga di tempat ini akan menjadi lebih baik. Amin. Saya sangat percaya bahwa gereja ini akan menjadi katalis buat kota ini. Amin. Ada banyak keluarga-keluarga di tempat ini yang akan kemudian menolong keluarga-keluarga yang lain. Ada banyak para ayah di tempat ini yang menjadi bapak buat kota ini. Amin. Karena gereja harus dilihat berbeda. Amin. Katakan kepada sebelahnya atau di sekitarnya, keluarga kita harus berbeda. Karena akan membuat kota ini menjadi berbeda. Dan nama Tuhan akan dimuliakan di atas kota ini. Amin. Amin. Oke, luar biasa.
Oh, ya ini sesuatu yang sangat praktikal. Kami punya saran, namanya saran 777, ya. Ya. Apa saran? Apa? Suggestion ya. Hah? Cadangan ya, cadangan 777. Apa? Dalam masa 7 jam, paling tidak ada 1 kali masa berpandangan mata dan saling memberikan afirmasi. 7 jam. Itu dalam foto itu ya, itu berpandangan ya. Kamu cantik ya, kamu ganteng ya, oke. Coba lihat, sekarang coba praktekkan ya pasangannya, ayo. Ya, ayo praktek ya. Oh, punya bini di mana Pak? Ketinggalan? Oh, kalau tidak dapat melakukan secara fisik, boleh video call kan? Karena ada teknologi yang tadi saya katakan, teknologi bukan untuk konsumsi tapi untuk produksi ya. Jadi sayang, kamu cantik sekali. Waduh. Saya sangat beruntung menikah denganmu. Wah. Karena apa? Kita dapat melihat apakah ada surga di rumah atau tidak itu dari mata istri kita. Kalau istri tidak bahagia itu terlihat. Saya setelah belajar sekian lama saya dapat melihat, oh ini istrinya bahagia, oh istrinya ada stres, ini istrinya ada tertekan. Itu bisa lihat. Dan kita bisa merasakan dalam spirit kita kan. Itu sebabnya kita perlu menyokong istri kita atau istri menyokong suami dengan kasih tadi. Kemudian dalam masa 7 hari, coba katakan apa? 7 hari, paling tidak ada 1 kali masa dating suami istri sahaja. Itu gambar yang di bawah itu dating suami istri ya, kita ngobrol ya. Apa yang dilakukan ketika kita dating ya? Ada pepatah bilang happy wife, happy life kan. Jadi ketika kami dating lebih banyak saya menutup mulut saya, istri saya bercerita. Karena apa? Karena keperluan wanita tadi apa? Perbualan kan. Dia perlu untuk berbicara banyak ya, mendengar. Kita pria mendengar tutup ini pakai zipper kita, sip gitu ya, dengarkan ya. Kemudian ya saya cadangkan jika memungkinkan itu dalam masa 7 minggu ada 1 kali masa overnight ya, pergi menginap di tempat lain ya. Kenapa hari Senin saya ada ministry ke tempat lain? Ke Zumba tadi dikatakan oleh pastor, saya ke Zumba, saya dengan istri saya itu bagian dari setelah 7 minggu. Karena 7 minggu sebelumnya kami ada ada ministry di Pulau Bali ya. Kemudian kita berdua saja. Ya, selain ministry tetapi ada waktu berdua ya. Kenapa ini perlu selain apa ya? Itu yang namanya fellowship tubuh, jiwa dan roh ya. Kita berdoa bersama, kita bisa berdoa bersama, kita boleh menangis bersama, kita boleh menyatakan setiap rasa yang kita punya. Ya. Dan kalau itu dilakukan, itu akan indah sekali. Ya. Jadi apa? 777. Angkanya Tuhan memang 777 ya. Oke. Semoga ini dapat menjadi sebuah inspirasi yang dapat dilaksanakan dalam keluarga kita. Mungkin ada yang belum dapat melakukan itu tidak masalah ya. Tetapi paling tidak 2 yang di atas tadi dapat dilakukan kan? Ya. Ya. Oke. Nah, kita bicara tentang lingkungan emosi yang bagus ya. Lingkungan emosi yang bagus. Dan ayah sebetulnya adalah pengatur suhu di dalam rumah tangga kita. Dengan kita tadi mengasihi istri kita dan anak-anak kita menciptakan sebuah suhu. Ya. Apa itu termostat? Termostat itu adalah pengatur suhu. Kalau termometer apa? Hah? Mengikut suhu kan? Nah, tinggal dipilih kita mau mengatur suhu atau kita mengikut suhu ya.
Jadi kalau kita pulang ke rumah kemudian di rumah situasinya sedang panas, kita sebagai termostat, kita yang menentukan apa? Suhu kita adalah aircon, ya. Aircon buat rumah tangga kita, ya. Ada joke katanya, huruf apa yang paling merasa sejuk katanya. Itu huruf B katanya. Karena apa? Dia ada di tengah-tengah AC katanya. Nah, ayah adalah AC buat rumah tangga. Dia yang menentukan. Seorang pemimpin itu menentukan lingkungan emosi. Dia yang set. AC ini di set 22 derajat, 18 derajat, itu semua dia akan lakukan dan membuat ruang ini menjadi sejuk. Nah, saya lewat saja. Nah, seringkali ibu jauh lebih menentukan suhu emosi dibandingkan oleh ayah. Padahal yang harus menjadi pengatur suhu siapa? Ayah. Jadi ingin menjadi pemimpin yang berpengaruh, Anda harus menciptakan atmosfer atau menciptakan suhu buat keluarga kita. Nah, kita lihat ya. Dia ko yang lontar ko lang rantalawa. Kanin million ka nilolo. Dalawang tayo mo na. Para anong mauna. Pagkakaliyan ang alimagali. Ay kami niya rantalya na magkalolo si Mama Lacy. Oke. Pertanyaan saya, Anda tahu artinya tidak? Kenapa Anda tertawa? Sebentar, kalau Anda tidak tertawa, Anda harus memeriksakan kesehatan jiwa Anda katanya. Karena apa? Dikatakan senyum dan kegembiraan itu menular karena apa? Di dalam otak kita ada yang namanya neuron cermin. Coba katakan apa? Neuron cermin. Dia akan meniru. Jadi kalau Anda melihat orang menguap, Anda ikut menguap ya, gitu ya. Anda bertemu dengan orang di jalan kemudian selamat pagi Anda senyum, dia akan senyum kan? Kalau dia tidak senyum berarti ada masalah dengan jiwa dia. Itu sebabnya ketika Anda datang ke rumah itu paling penting sekali. Datang dengan sebuah apa? Joy. Datang dengan penuh sukacita. Karena apa? Membuat atmosfer di dalam rumah itu berbeda. Amin? Nanti kita lihat ya. Bagaimana ketika Anda pulang? Nah, ketika Anda pulang gambarnya yang mana ini? Saya dulu menanyakan kepada anak saya, ketika saya pulang wajahnya yang mana? Ya, wajah Dedi ketika Dedi pulang yang mana? Dia sebut yang ini. Mana ya? Yang ada yang stres, ya mana ya stres? Yang ada di waduh, saya tidak dapat menemukannya. Oke, ya intinya waktu saya datang ke rumah, saya itu dalam kondisi yang tidak menyenangkan, ya. Dan apa yang saya lakukan ketika saya pulang ke rumah? Biasanya begini. Saya datang, keluar dari kereta, kemudian saya langsung halo ya, ini, wah ya begini. Ketika anak saya datang, wah ayah pulang. Ini penting. Jangan ganggu dulu. Halo ya, maaf ya. Nah, saya dapat berkata dengan cara yang manis kepada teman saya di telepon sini. Kemudian saya berkata, jangan ganggu Bapak. Itu yang terjadi kan? Nah, apakah maknanya? Maknanya adalah orang di telepon ini begitu penting. Sementara dia penting atau tidak? Dia akan merasa terluka karena dia tidak penting dan itu membuat suasana rumah menjadi tidak menyenangkan. Itu sebabnya ketika kita masuk di dalam rumah kita, atmosfer apa atau suasana apa yang hendak kita lakukan, itu menentukan.
Setelah saya tahu tentang hal ini, saya ketika keluar dari kereta, kemudian saya selesaikan semua pembicaraan di kereta ya. Udah semua selesai, oke selesai, masuk rumah. Halo, Papa pulang. Waktu pertama kali saya lakukan itu, anak-anak bilang, Papa saya salah makan obat ini. Karena tidak pernah seperti itu. Biasanya dia pulang marah-marah. Biasa dia pulang stres karena banyak pekerjaan yang belum selesai di kantor, di office. Ya. Nah, tapi setelah itu mereka get used to, mereka terbiasa. Ketika saya pulang ada suasana, ketika Papa pulang, Apai pulang, itu suasana bermain. Jadi kemudian kita main apa saja di rumah ya. Saya main bola sepak di rumah, istri saya suka marah-marah, nanti kena kaca pecah, pokoknya senang kita ya. Ya. Nah itu membuat sesuatu yang baru dan membuat suasana di dalam rumah itu menyenangkan, fun. Itu sebabnya pukul 6 sampai 8 malam itu waktu masa-masa yang paling krusial. Ya. Jangan sampai kita pulang sudah habis energi, kemudian keluarga kita mendapatkan hanya sisa-sisanya. Tidak fair buat mereka. Sedangkan mereka adalah orang yang menyokong kita. Ya benar, kita mendapatkan uang dari pekerjaan kita, tetapi tanpa sokongan dari keluarga kita, kita tidak dapat bekerja. Amin. Jadi ketika ayah pulang, atau siapapun yang pulang rumah, pastikan suasana rumah menyenangkan. Coba ayah katakan, ibu katakan, ayah ibu, yuk, pastikan suasana rumah menyenangkan. Amin. Ini tidak menyenangkan, tidak bisa berjalan. Oke, mungkin next slide ya. Oke, nah. Ada hormon yang diperlukan, ini salah lagi ya, dibutuhkan, mohon maaf ya. Ada hormon yang diperlukan oleh anak-anak, yaitu bahwa mereka itu perlu yang namanya kebahagiaan dan itu ada 5 hormon kunci. Yang pertama yang mesti diingat itu oksitosin, itu hormon yang membuat keintiman. Ya. Saya kemarin sudah ceritakan ketika kita team building ya. Atau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama-sama keluarga itu hormon. Saya akan jelaskan satu persatu dengan cepat. Ya, slide berikutnya. Oke, masih? Apakah dopamin akan dikeluarkan? Oke, next slide ya. Oke. Berikutnya. Nah, oksitosin. Oksitosin ini hormon yang menciptakan perasaan puas, aman dan percaya. Dia ketika disekresikan itu dikeluarkan ya, dihasilkan ketika anak-anak itu mengalami kontak fisik dengan orang yang cintainya. Wah, mungkin kalau pria dengan pria, Bapak Elder ya, Pak Elder, Pak siapa Pak? Hah? Pak Abdul ya. Wah, ini sama-sama nih badan besar. Main gulat-gulat di rumah dengan anak ya. Seperti MMA, Smackdown ya. Nah, ini contoh. Nah, ketika mereka bermain itu anak akan merasa mendapatkan kedekatan lebih lagi karena hormon itu dikeluarkan. Tapi kalau seorang ayah tidak pernah menyentuh anaknya tidak akan mengeluarkan hormon itu, jadi tidak ada rasa dekat. Ya, jadi penting ketika mereka bisa, saya dulu sering bermain secara fisik ya, kita main, sumo ya, kita sama-sama, seru ya, kunci ya, saya kunci, dia bilang apa ini kunci lembek ini, waduh, ya. Nah, kemudian ada hormon yang berikutnya adalah dopamin, yaitu hormon kesenangan ya. Ini hormon ketika anak itu senang. Terima kasih, ini membuat saya senang, sehingga dopamin saya keluar. Nah, kalau anak itu merasa senang, ada hormon yang namanya dopamin yang dikeluarkan ya.
Nah, kemudian ada hormon yang berikutnya adalah hormon serotonin yang membuat dia mengalami suasana yang stabil. Contoh kalau selesai dia misalnya membaca buku atau habis selesai makan, itu hormon serotoninnya akan keluar. Aduh, senang ya. Puas, akhirnya ngantuk, pengen tidur ya, seperti itu. Nah, itu penting sekali. Jadi, hormon yang membuat suasana hati kita menjadi stabil. Kemudian, nah ini kemarin yang sering kita dengar ketika COVID ya, imun system itu yang namanya IgA. Ini IgA itu bukan IgA babi, bukan bukan rib gitu, tetapi IgA ini adalah immunoglobulin A ya. Jadi dia adalah hormon yang menghasilkan kita memiliki imun sistem yang lebih baik. Nah, ini kalau orang bahagia, orang senang, hormon ini keluar. Itu sebabnya Alkitab berkata, hati yang gembira itu obat. Ini hormon ini keluar. Tetapi kalau kita marah-marah itu membuat kita menjadi lebih mudah sakit. Ya, karena hormon ini berhenti keluar ketika kita marah-marah. Dan kemudian ada hormon yang satu lagi yang kebalikannya. Ini hormon kortisol. Kortisol itu hormon yang stres. Jadi kalau dia tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan yang dia perlukan, ada hormon yang namanya kortisol. Jadi kita tidak mau hormon ini menguasai hidup kita karena dia akan menghasilkan sesuatu stres dalam hidup kita. Ya. Membuat tubuh kita menjadi lemah. Gitu. Oke. Nah, kemudian seorang ayah perlu mengetahui tentang kecerdasan emosi. Ya. Kecerdasan emosi itu ada 4, bagaimana dia mengenali emosi diri dan bagaimana mengelolanya. Kemudian dia mengenali emosi orang lain dan bagaimana mengelola emosi orang lain. Ya, 4 hal tadi ya. Kemampuan mengelola. Jadi tahu tentang, Anda tidak perlu baca bukunya tebal sekali, kecerdasan emosi dari Daniel Goleman, tetapi intinya ini saya buat summary ini ya. Kesadaran diri, kemudian bagaimana mengelola emosi diri, kesadaran sosial dan bagaimana mengelola emosi orang lain. Jadi kita perlu tahu istri kita seperti apa, anak kita seperti apa, kemudian kita dapat mengelola itu. Dan kita tahu bagaimana emosi kita. Emosi itu rasa ya, ada senang, ada susah, ada gembira dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian berkomunikasi pada level yang terakhir adalah tentang komunikasi. Komunikasi itu penting sekali. Nah, bagaimana berkomunikasi yang baik di dalam rumah tangga ini sangat praktikal juga. Yang pertama ada level komunikasi ya. Komunikasi level yang pertama itu level yang namanya bahasa basi ya. Atau chit chat ya. Bahasa basi itu kalau saya tanya, Pastor Griman apa kabar? Bagus. Nah itu bahasa basi. Apakah kalau saya sedang membina hubungan dengan pastor, apakah setiap kali ketemu, Pastor apa kabar? Pastor apa kabar? Dia Pastor akan nanya, Pak Roy ini sudah lama ya? Gila. Karena komunikasi tidak hanya dapat melakukan dalam level yang paling basic, ya, level yang paling dasar, harus meningkat dengan fact atau fakta, ya, fakta. Mungkin berbicara, nak bagaimana dengan nilai ujian kamu? Oh, nilai saya bagus, itu fakta. Saya mendapat nilai B, ya. Kemudian, tapi tidak cuma berkata, oh tadi ada ini Pak, tadi ada accident di jalan, itu fakta, ya. Tapi ketika kita membangun hubungan dengan seseorang tidak hanya berbicara tentang fakta saja kan? Kita akan meningkat di level berikutnya yaitu level opinion, ya. Punya pendapat, ya. Pendapat. Level pendapat. Seseorang ditanya, "Menurut kamu, Nak, apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini?" Ya, kemudian anak itu menyatakan pendapatnya. Menurut Mama seperti apa? Menurut Papa seperti apa? Itu opini, ya. Tetapi tidak hanya sampai di batas opini karena kita harus membina hubungan yang lebih dekat. Ada yang namanya level perasaan. Ini yang disebut sebagai mencurahkan hati. Nah, perhatikan. Kalau kita sudah di level ini artinya orang itu sudah punya rasa aman.
karena dia mencurahkan, dia punya rasa. Ya. Jadi sebaiknya kalau anak menceritakan perasaan dia kepada kita, kita harus tinggal dulu di dalam ruang perasaan itu. Kita, oh ya, oke, menurut ini misalnya kita bicara tentang opini ya. Menurut pendapatmu bagaimana tentang kejadian yang tadi? Oh ya, itu membuat saya berpikir tentang sesuatu. Apa itu nak? Oh ya, saya menjadi sedih Pak. Karena apa? Karena saya melihat bahwa orang itu tidak menghargai orang lain. Saya merasa tidak dihargai dan saya merasa sangat kecewa. Nah, berarti itu sedang bicara tentang apa? Perasaan. Nah, pastikan kenapa seseorang dapat jatuh di dalam tidak setia ya. Seorang bos dengan sekretaris seorang bos dengan kerani ya, benar ya. Kerani di office ya. Karena apa? Mungkin bos itu pria dan kerani perempuan saling menceritakan perasaan ya. Oh, istri saya di rumah tidak perhatian dengan saya. Oh, sama Pak, suami saya tidak perhatian dengan saya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka jatuh. Jadi ingat, mencurahkan perasaan ini harus kepada orang yang tepat. Ya. Jadi penting sekali dan level yang paling tinggi adalah keterbukaan total. Total transparency. Dan ini biasanya dilakukan oleh siapa? Suami dan istri atau suami dengan istri orang lain? Dengan istri sendiri ya. Kita terbuka, benar-benar menceritakan openness, tidak ada yang ditutup-tutup lagi. Tidak ada semua suami tahu isi dari account istri ya, tahu semuanya ini isinya di sini tahu. Tidak ada yang disembunyikan. Ya, tidak ada agenda yang tersembunyi. Semua. Nah, jika kita dapat membangun, membina komunikasi pada level ini bagus sekali. Ini dapat kita praktekkan, dapat kita membuat sesuatu yang praktikal di dalam rumah tangga kita. Amin? Wow, luar biasa. Saya sudah mengcover semua dari sesi tentang ayah yang memberikan rasa aman secara emosi. Dan saya berharap ini dapat menjadi satu inspirasi buat kita. Bagaimana kita mengasihi dengan tanpa syarat. Dan kemudian ada hal-hal praktikal yang tadi saya sampaikan, kiranya nanti dapat dilakukan. Saya akan berikan kepada Pastor Andi semua, nanti diubah menjadi PDF, dapat diberikan ya Pak ya, boleh diberikan. Saya pikir kita akan break sebentar ya, sekitar berapa menit Pak? 5 menit untuk ke toilet ya, untuk ke tandas. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi yang terakhir tidak akan terlalu panjang. Dan kita akan selesai on time. Terima kasih. Oke. Ya, siapa mau pergi toilet dulu ya. Amen. Dan nota ini Pastor Andi akan menyediakannya. Ini nama baru Andy kan, Pastor Andi ya. Iya bagus juga. Andy. Itu bahasa Indonesia kan? Iya. Nah apa? Bisa aja.
Oke, di belakang juga ada air, siapa yang mau minum-minum, ya, oke, yang haus. Dan berdiri jikalau ya agak lelah. Oke, dan siapa mau rushing pergi toilet, teruskan. Oke, masa sudah sampai. Mari kita datang dan ya. Oke, dan oke, jikalau kita buat kopi, bawa kopi terus pergi ke tempat duduk kita, ambil air kah? Oke, dan kita mau mulai sesi yang kedua ini. Wah, ini kawan saya pastor ini mau praktis 437 tadi kan? Ini pastor tiga orang pastor ini yang laki lah. Oke, mau praktis 37 itu kan? Apakah 7 itu tadi? 7 jam pandangan satu sama lain dan 7 hari. Oke, 7 hari ada apa dalam satu minggu itu? Ada dating, wah. Dan 7 minggu? Wah, melancong nggak? Iyalah, betul itu. Oke, dan kita nak mulai sekarang ya. Dan dengan ini serahkan kepada Jokowi. Ya. Pastor Roy. Oke, thank you Pastor. Saya tadi mendapat banyak respon yang bagus dari ibu-ibu karena ibu-ibu senang diajak dating ya. Diajak melancong katanya. Wih, luar biasa. Oke, yang terakhir adalah bagaimana ayah yang menegaskan atau meneguhkan, memberikan afirmasi potensi ya.
kita lihat kalau melihat bahwa Allah Bapa adalah pribadi yang memberikan afirmasi ya. Bapa dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini dilakukan ketika mana? Ini berlaku di mana? Ketika Yesus dibaptis ya, memberikan afirmasi. Dan afirmasi tersebut berdampak besar dalam kehidupan Yesus Kristus ya. Kita lihat setelah Yesus mendapatkan afirmasi, inilah anakku yang kukasihi. Kalau Anda membaca dalam Alkitab, setelah itu ceritanya tentang apa? Tentang pencobaan di mana? Di padang gurun ya. Kita lihat di pencobaan di padang gurun, iblis coba menghasut Yesus ya. Benar menghasut ya? Menghasut, kalau kamu anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Apa jawaban Tuhan Yesus? Ada tertulis ya. Ada firman apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi apa? Setiap firman dari mulutnya Allah ya. Lihat, mana firman ini ya? Anakku yang kukasihi. Jadi Bapa di surga sudah memberikan afirmasi, inilah anakku. Kemudian iblis coba untuk menghasut Yesus, kalau kamu anak Allah. Hei iblis, kamu bodoh ya. Saya sudah diakui oleh Bapa bahwa saya anaknya, kenapa saya harus membuktikan kepada kamu? Ingat, luar biasa kan? Jadi afirmasi itu penting karena ketika kita memberikan afirmasi itu akan menjadi sesuatu yang diingat oleh anak kita, bahwa dia itu dikasihi, bahwa dia itu disayangi, dia mendapatkan kasih sayang yang membuat dia dapat menjalankan hidupnya. Oke. Kemudian ortu itu orang tua ya, singkatan. Para ayah dan orang tua, maksudnya begitu ya. Dalam bahasa Indonesia singkatan itu. Ortu. Oke. Macet lagi kayaknya nih. Oke. Sadari bahwa afirmasi itu sangat penting, kemudian mana ini? Oke. Afirmasi sesuai dengan kebutuhan musim kehidupan. Kemarin kita udah belajar tentang musim-musim. Kemudian yang berikutnya, silakan. Afirmasi setiap anak sesuai dengan pemberian dari Tuhan. Sesuai dengan karunia, sesuai dengan giftingnya. Kemudian afirmasi dan menegaskan sesuai dengan apa? Gender, ya, gender, jantina, ya, jantina benar ya? Jantina itu jantan dan betina, benar ya? Benar ya? Oke. Lelaki dan perempuan. Oke, ini saya bergurau Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi 4 hal ini yang kita akan belajar malam ini. Afirmasi itu penting sekali. Tadi kita melihat bagaimana Bapa di surga mengafirmasi Yesus. Kemudian mengafirmasi sesuai dengan musim-musim dalam kehidupannya. Kemudian mengafirmasi sesuai dengan talent atau sesuai dengan gifting atau sesuai dengan pemberian. Dan mengafirmasi sesuai dengan gendernya. Ya. Kemudian yang kelima adalah melepaskan anak-anak di dalam tujuan mereka. Ini yang nanti penting dilakukan. Oke, kita mulai. Afirmasi adalah pendidik yang lebih baik daripada koreksi ya. Afirmasi itu penegasan tentang tingkah laku positif, ya, memiliki efek pemberdayaan dan pengembangan yang jauh lebih kuat dan berfokus pada mengoreksi perilaku negatif, ya, dan lebih kuat daripada berfokus pada melakukan koreksi negatif. Contoh, kalau kita mengatakan kepada anak kita, kamu jangan nakal, nakal ya, kamu jangan nakal ya, jangan naughty ya, yang diingat apa sama anak itu? Notinya, nakal, ya dia ingat. Tetapi kalau kita berkata kepada dia, nak, ayo jadi anak yang patuh, jadi anak yang tertib, jadi anak yang lebih baik. Yang diingat apa? Patuh, tertib, lebih baik. Ya, itu berbeda kan? Maksudnya mungkin sama untuk mengkoreksi. Ya. Tetapi kita juga dapat lakukan yang namanya teknik sandwich namanya. Teknik sandwich itu pasir yang mana? Sandwich. Oke, sandwich itu seperti ini. Contoh, kita memuji anak-anak, kemudian kita sampaikan kita punya koreksi, kemudian kita puji lagi. Ya, jadi gitu. Itu namanya sandwich. Ya, itu bisa dilakukan. Jadi ayah atau ibu sangat senang dengan apa yang kamu sudah lakukan. Ini yang kamu perlu tingkatkan. Kemudian tutup dengan pujian lagi. Nah, itu koreksi yang benar seperti itu.
Tetapi seringkali banyak orang tua tidak menyadari bahwa ketika dia mengkoreksi secara langsung itu melukai hatinya karena mungkin cara mengoreksinya salah gitu ya. Jadi seringkali orang tua zaman saya dulu tuh sering dibilang ya, waktu masa saya masih kecil ya, kamu bodoh. Saya selalu ingat bahwa saya anak bodoh karena apa? Karena saya sering dibilang saya bodoh ya. Dan itu berdampak sekali. Saya harus memperkatakan bahwa saya pintar. Ya, karena ini akan masuk ya. Oke. Afirmasi semacam ini untuk meningkatkan kepercayaan diri di mana anak-anak dapat mengembangkan kekuatan, mengetahui bahwa dia berharga dan unik. Ini Bapak Kasih Carson ya, pendiri dari gerakan The World Needs a Father ya. Dalam Alkitab banyak sekali tentang afirmasi, saling menasihati, saling menasihati, saling ya, itu banyak ya. Nanti Anda dapat lihat bahwa afirmasi itu penting ya. Kemudian perlu ada afirmasi secara spiritual ya, itu membuat anak merasa penuh cinta, unik, sempurna dengan cara mereka. Ya, secara spiritual itu perlu diafirmasi ya. Contoh misalnya, saya lihat kamu seorang yang sangat senang berdoa. Ya. Saya melihat, nah itu perlu dicari. Atau anak-anak perlu kita lihat ya, makanya perlu mengenali mereka apa yang mereka lakukan. Oh kamu tuh anak yang saleh ya, anak yang baik ya kamu. Karena saya lihat kamu setiap kali mau makan kamu berdoa. Misalnya contoh seperti itu afirmasi. Ya. Oh kamu itu menolong adik kamu ketika adik kamu dia perlu sokongan dan kamu menyokong dia. Itu bagus sekali, itu memang seperti itu, anak Tuhan mesti seperti itu. Nah, kira-kira hal-hal seperti itu mesti diucapkan. Karena orang Asia, orang Timur itu biasanya sulit untuk memuji ya. Tetapi untuk mengkoreksi lebih mudah ya. Benar? Tapi kita mesti ubah itu. Kita harus murah hati di dalam memperkatakan sesuatu yang baik ya. Supaya yang keluar dari mulut kita itu selalu kata-kata yang baik. Saya karena sudah terbiasa setiap kali saya bertemu dengan anak kecil, apa yang saya lakukan? Biasanya kalau anaknya seperti ini ya, lakukan, hey, kita high five. Wah, lihat tatap matanya. Kamu luar biasa ya, anak laki-laki yang hebat ini. Ini kayaknya wah luar biasa. Kita puji apa yang kita lihat. Tetapi bukan lip service, harus keluar dari hati. Ya. Kalau kita belajar seperti itu, kita akan terbiasa untuk dapat mengafirmasi, memuji, kemudian membuat seseorang itu merasa, wah, saya tidak akan pernah lupa. Amin. Bayangkan kalau guru-guru cikgu di sekolah minggu ya, sekolah minggu melakukan seperti ini, wah, anak-anak senang. Atau di gereja ini ya, budaya untuk mengaffirm seseorang ada itu jadi bagus sekali. Kemudian emosi juga perlu diafirmasi ya. Memberikan perasaan dicintai, menjadi cantik, bahagia itu penting buat anak-anak ya. Penting buat istri juga ya. Dulu saya suka bergurau kepada orang tentang istri saya dulu ya. Istri saya itu yang paling cantik sendiri, nah, gitu ya. Ya maksudnya kalau sendirian dia cantik, nggak ada orang lain. Dan dia tersinggung kan. Tahu maksudnya nggak ya? Hah? Tahu ya? Berarti gagal saya joke-nya ya. Tidak paham. Istri saya itu yang paling cantik sendiri kan, begitu kan? Kalau di dalam bahasa Indonesia dia yang paling cantik, tapi kalau sendiri dia cantik. Apa? In English. Oh, in English itu different ya. He's the most beautiful ya. But if only she is alone. Yeah. Oke. No, seringkali kita membuat joke tetapi itu tidak mengafirmasi ya, itu kemudian membuat discourage ya. Ya. Kemudian afirmasi secara sosial menciptakan anak-anak yang lebih mudah bergaul. Ya, kamu tuh baik sekali dengan teman kamu ya. Oh, kamu
itu tolong dia. Ya, kamu tadi om atau paman lihat ya, atau saya lihat kamu menolong dia, atau papa lihat kamu menolong dia. Dan itu akan membuat dia lebih mudah lagi untuk membangun atau membina hubungan dengan orang lain. Ya. Afirmasi fisik, nah ini penting sekali. Karena apa? Citra diri atau gambar diri itu penting ya. Jangan pernah bilang kepada anak, ada orang tua yang suka memberikan julukan menjuluki anaknya, gendut gitu ya. Suka gitu ya. Jangan itu menggah, dia ya. Atau kamu kalau di bahasa Jawa itu dulu saya suka dipanggil si pendek gitu ya. Saya merasa orang yang paling pendek di dunia ya. Oke. Jadi itu penting sekali, apalagi fisik jangan ya. Kalau lihat orang tambun gitu ya, katakan kamu subur sekali badannya. Enggak. Oke. Intinya cari sesuatu yang positif untuk melihat sesuatu dari orang tersebut ya. Kalau lihat orang mungkin badannya besar ya lihat, kamu kuat ya sepertinya ya. Otot-ototnya besar ya, waduh, tulangnya besar berarti ini tulang yang kuat seperti itu. Nah, itu penting ya, itu penting dari Halo, harus dengan apa? Dengan hikmat ya, dengan hikmat. Memuji pun perlu hikmat dari Tuhan ya kan, supaya kita tidak lip service. Ya. Lihat nih, mungkin ini boleh teman-teman boleh ada audio ya. Oke, silakan di play. Say, I am strong. I am strong. Say, I am smart. I am smart. Say, I work hard. I work hard. I am beautiful. I am beautiful. I am respectful. I am respectful. Yeah. Say, I'm not better than anyone. I'm not better than anyone. Nobody's better than me. No one's better than me. I am amazing. I am amazing. I am great. I am great. What's your name? Aaliyah Austin. If you fall, I get back up. what are you? I'm blessed. Yes. Say, thank you, God, Thank you, God, for making me for making me the greatest. the greatest. There's nobody There's nobody better better than me. than me. All right, give me 5. Give me 6. Wow. Kalau dari kecil mendapatkan affirmation seperti ini bagaimana besarnya? Pribadi yang luar biasa ya. Ini jadi inspiration juga kan? Oke, mungkin yang kedua ada juga anak kecil yang juga dia kemudian mengafirmasi dirinya sendiri. Say, I Oh am. bukan, yang ini. Oke, silakan. I am smart. I am blessed. I can do anything. I am smart. I am blessed. I can do anything. I am smart. I am blessed. I can do anything. I am smart, I am blessed, I can do anything. Padahal dia dengan pisang hampir sama besarnya ya. Tetapi luar biasa. Dari kecil sudah dibiasakan untuk itu. Anak-anak ya mengafirmasi diri sendiri itu membentuk citra diri atau gambar diri yang lebih baik. Dan orang tua perlu menjadi facilitator di dalam hal ini. Amin. Dapat dilakukan? Ya, saya melakukan juga kepada anak-anak saya. Dengan cara mereka yang berbeda-beda, dengan uniqueness mereka, kita lakukan sesuai dengan apa yang mereka merasa mereka nyaman. Oke, kemudian afirmasi sesuai dengan musim kehidupan ya. Tadi kita lihat musim-musimnya ya. Anak kecil tadi bagus sekali ya. Mungkin untuk orang yang lebih besar lagi mungkin caranya berbeda, maksudnya seperti itu ya. Mungkin yang sudah umur 13 tahun tentu berbeda dengan anak yang umur 5 tahun dan sebagainya. Itu sesuai. Nah, antara 12 dan 18 tahun kontribusi utama atau sumbangan utamanya apa?
ini yang kemarin kita sudah bicarakan, dan orang tua, mungkin banyak di antara orang tua di sini yang anaknya dari usia ini sampai 18 tahun, ini kira-kira 5 hal yang paling penting untuk ditolong anak-anak kita, ya. Saya mau cepat saja. Nah, afirmasi sesuai gifting atau pemberian. Ada 4 jenis kepribadian, ya, personality. Yang satu itu DISC, yaitu kita lihat di situ ada dominant, intim itu dalam bahasa Inggrisnya Pak Philip? Ya, tetapi yang itu untuk DISC, ya, influencer. Ya, influencer itu orang yang intim, orang yang mudah, ya, bergaul dengan orang lain. Orang C itu orang yang calculate, yang cermat, ya. Kemudian yang orang stable, orang S, ya. Kalau Anda melihat ya DISC, kira-kira saya yang mana? Saya orang yang dominan atau saya yang orang ini? Saya saya orang yang mudah bergaul, ya. Lihat aja bibirnya tebal, berarti mudah bicara, ya. Nih, kira-kira seperti itu, ya. Kemudian istri saya tipikal orang yang C, high C, ya. Dia semua, ya. Dia detail, spesifik, ya. Ada aturan, standar, kemudian ada control, ya. Akurasi, ya. Kemudian kalau tipe yang D, dominan, ya. Dominan itu tipe orang yang mungkin saya akan, ini lebih mudah, ya. Oke. Mungkin slide berikutnya. Nah, DISC itu karakteristiknya, ya, dominan, intim, stable, cermat. Itu manfaat bagi orang lain apa? Memulai perubahan, menciptakan dan sebagainya. Dan itu ada. Jadi setiap anak-anak kita itu berbeda. Ya, saya punya anak yang nomor 1 itu yang dominan karena ikut mamanya. Ya, mamanya istri saya itu C and D gitu, ya. Dia orang yang calculate, tapi dia ada dominan. Dia memulai inisiatif. Dia memulakan semua. Kalau dia tidak ada mendapatkan pimpinan, dia stres. Dia harus memulakan sesuatu. Nah, kemudian ada anak saya yang nomor 2 itu anak yang high S, ya. Dia yang membangun hubungan dengan orang, dan dia follower yang bagus, ya. Dia tidak senang untuk menyakiti orang lain dengan kata-kata dia, yang seperti itu. Kalau mungkin anak yang terakhir itu mungkin yang S dan C. Tapi istri saya I dan D, kalau saya I dan S. Saya seperti orang yang paling tidak ada 2, ya. Oke, tidak usah pening dengan ini, kita lewat saja. Yang penting setiap orang itu punya karakteristik yang berbeda-beda, maksudnya seperti itu. Jadi tidak dapat kita membuat general things untuk semua orang harus begini, bukan. Karena setiap anak itu unik. Poinnya adalah itu. Amin. Setiap orang yang unik perlu approach-nya secara unik pula, ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi orang yang kepribadian yang berbeda-beda lagi dengan sesuai, ini ada 16 jenis kepribadian yang berbeda-beda, ya. Dan ini juga tidak usah pusing atau pening, ya. Suatu hari kalau saya kesini lagi, saya dapat membuat tes untuk semua tadi. Saya tipikal yang mana itu kami bisa buat tes itu. Kemudian ada yang namanya multiple intelligence, ya. Ada anak yang dia lebih suka dengan nature, ada yang bagus dengan word, ya. Saya melihat Tabita, ya Pak, Tabita itu sangat bahasa, ya, sangat linguistik, ya. Pandai berbahasa dengan apa saja. Itu mungkin dia memiliki kecerdasan word, ya. Ada orang yang senang dia dengan alam, ya, nature, ya, menjadi naturalist, ya. Oh, ini. Ada orang yang dia sangat kinestetik, ya. Atletik, ya, atau suka semua dengan dia dapat gimnastik dengan baik, dia dapat lakukan. Waktu saya kecil saya seperti itu. Saya bisa berjalan dengan tangan saya dapat push up dengan satu tangan gitu, ya. Saya dapat lompat dari gedung ke gedung, saya tidak takut jatuh gitu, ya. Itu mungkin saya dulu, ya, tapi sekarang sudah tua. Ya, ada orang yang pandai dengan space dan vision, ya. Orang yang driver itu orang punya kecerdasan space. Apalagi driver untuk yang kereta yang panjang, yang lori panjang, ya. Dia dapat park dengan benar, itu kecerdasan, ya.
Kemudian ada orang yang punya kecerdasan logik matematik ya. Kemudian ada yang punya kecerdasan musik atau kecerdasan tentang diri dan kecerdasan tentang orang. Ini berbeda-beda. Jadi kalau kita punya 3 anak, mungkin dia punya hal yang berbeda. Jadi jangan, kamu harus seperti abang kamu tuh bagus itu. Dia punya mulut yang manis tuh. Kalau bicara dengan orang menyenangkan, kamu itu, aduh. Kalau diajak bicara menyebalkan misalnya, ada seringkali orang tua seperti itu, kan menyakitkan. Padahal dia memiliki kecerdasan yang lain, sedangkan si abangnya mungkin punya kecerdasan berbicara. Jadi sekali lagi, tidak perlu pening dengan ini, tetapi yang penting kita tahu bahwa setiap anak itu punya uniqueness masing-masing. Amin? Coba suami istri katakan, setiap anak punya uniqueness masing-masing. Perlu approach dengan cara berbeda. Oke? Oke. Siap, udah. Saya pikir kami udah cover banyak hal. Nah, saya juga lewat dengan ini, intinya talent dan investment itu sama dengan strength. Jangan, intinya bagaimana kita mengembangkan seseorang, membina seseorang itu sesuai strength-nya. Ya, karena kalau strength-nya yang dibina, dia akan menjadi lebih kuat. Contoh, cerita tentang Usain Bolt. Tahu Usain Bolt? Seorang pelari kan? Atau dia seorang apa? Seorang juru rekam atau pelari ya? Pelari. 100 meter runner ya. Nah, banyak orang katakan itu jurnalis itu para jurnalis katakan kepada pelatihnya, Pak pelatih, Pak juru latih, Usain Bolt itu punya kelemahan, dia punya weakness apa? Dia punya weakness itu selalu terlambat start. Kalau start dia selalu late ya, sepersekian second dia terlambat. Jadi coba Pak juru latih perbaiki itulah, perbaiki startnya. Tetapi apa yang dikatakan juru latih, dia tidak lakukan itu. Dia tahu bahwa Usain Bolt itu punya strength. Strength-nya apa? Strength-nya itu sekitar 5-6 langkah terakhir dia paling cepat. Jadi apa yang dilakukan adalah dia kembangkan strength-nya Usain Bolt itu lebih 75% dalam latihan dia kembangkan itu. Sementara untuk start cuma 25%. Akhirnya apa? Ya dia lebih kuat. Jadi mengembangkan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada, strength-nya. Kalau dia strength, kita lihat strength anak kita, strength istri kita, strength son daughter kita apa? Kembangkan itu. Karena ketika dikembangkan, dibina, talent ditambah dengan investment, pelaburan, itu akan menjadikan strength dia. Oke, saya cepat saja. Tolong next slide. Oke, afirmasi sesuai dengan identitas gender ya, penting ya. Untuk 0 sampai anak 0 sampai 3 tahun itu terus dikatakan, tadi seperti Pastor Philip katakan, hey, my beautiful daughter, my handsome boy, itu sesuatu yang perlu dia terus diperkatakan ya. Karena apa? Karena kalau itu tidak diperkatakan itu akan kemudian dia mungkin nanti akan mengalami yang namanya confusion tadi. Seperti anaknya Pak Philip, saya mengalami sesuatu ini, tetapi karena ayahnya mengafirmasi terus. Kenapa? Karena seseorang anak itu memiliki kemampuan dia mengobservasi, observe, kemudian setelah diobserve dia internalisasi. Internalisasi itu dia mencoba menerapkan itu, memperlakukan itu kepada dirinya, kemudian setelah itu terjadi dia akan menjadi mengimitate, mencontoh. Nah, kalau dia tidak pernah melihat atau mendapat afirmasi, kemudian dia melihat dari movie, kemudian dia melihat orang lain punya perilaku yang berbeda, kemudian dia akan mengalami kebingungan gender. Ya. Nah, kita mesti memastikan anak-anak untuk tidak mengalami kebingungan dengan gender. Dan pastikan kalau manhood ya, kita mesti pastikan manhood itu ada provider, protector, progenitor, prophet and priest ya, bahwa dia perannya itu 5P itu ya, 5P ya. Kemudian B, womanhood itu pendukung ya, mendukung ya. Ini ada buku dari Dr. Andi Wijaya. Nah, beliau seorang dokter yang khusus membahas tentang ini dan itu bagus sekali. Oke, saya kemudian akan
Ini ada contoh tentang afirmasi 1 menit, bagaimana melakukan secara praktikal, secara melaksanakan dengan sederhana di rumah. Nanti Bapak Ibu dapat membaca dari nota yang kita akan berikan ya. Tetapi saya mau cepat dan kemudian kalau udah usia 12 sampai 14 tahun, lakukanlah upacara, ritual. Bagaimana dia melepaskan dari kanak-kanak kepada remaja dan kemudian dari remaja kepada kedewasaan. Ini dapat dilakukan ya. 13 tahun itu dapat dilakukan dengan sederhana seperti contoh misalnya untuk ayah ada teman saya yang dia sudah punya anak umur 12 tahun, ketika dia berulang tahun ke 13 tahun, ayah dan ibunya menghadiahkan cincin dan ayahnya memakaikan cincin kepada anak perempuannya. Nah, ini adalah cincin perlambang bahwa kamu sekarang sudah bukan kanak-kanak, kamu remaja, dan papa menyematkan ini di jarimu untuk kamu menjaga kesucianmu. Nah, seperti itu. Jadi dia anak itu ingat ya. Lakukan mungkin anak yang laki-laki mungkin dengan cara yang berbeda lagi ya. Intinya adalah itu akan menjadi sesuatu yang akan diingat anak-anak bahwa saya sekarang bukan kanak-kanak, tetapi saya sekarang sudah remaja. Ya, apapun caranya dapat dilakukan. Mungkin orang tua berdua dengan adiknya atau kakaknya kita dapat lakukan. Simple ya. Kemudian slide berikutnya. Silakan slide berikutnya. Ini saya mau lewat saja ya. Kemudian, nah ini contoh yang saya lakukan waktu itu anak saya. Boleh slide? Oke. Nah, ini anak saya yang pertama waktu itu, dia berulang tahun yang ke-21. Kemudian saya mengundang beberapa orang, ya ini ada sekitar 10 orang di dalam ruangan ini. Saya menyewa sebuah ruangan, kemudian saya panggil beberapa orang untuk kemudian orang itu mengafirmasi anak saya. Yang ini murid saya, dia umur 30, yang ini umur 40. Jadi dia mengatakan kepada anak saya, nanti di umur 30 kamu akan mengalami ini. Dan ini yang umur 40, dia berkata di umur 40 nanti kamu akan mengalami ini, persiapkan dirimu. Ya. Kemudian saya memberikan Bible saya, karena saya tidak dapat sword. Tapi Bible ini adalah Bible di mana ketika saya menerima Tuhan ya, tahun 1987 ketika saya menerima Tuhan, seseorang memberikan Bible ini pada saya dan saya kemudian berikan kepada anak saya. Saya katakan, nak, saya kasih kamu hadiah satu adalah survival kit. Survival kit itu perlambang bahwa kamu akan mengalami masa-masa di mana kamu perlu untuk kamu bisa survive. Tetapi kamu sudah dipersiapkan, saya memberikan Bible ini, ada pedang roh, itu adalah value dan kamu ini sudah diperlengkapi dengan semua hal yang kamu perlukan untuk menjadi seorang pria. Kalau kamu tidak mengambil itu keputusan kamu, tetapi saya sebagai ayah, saya sudah memberikan semua yang kamu perlukan untuk kamu menjadi seorang pria. Umur 21, dan ini sangat berkesan sekali dan teman-teman dia ada beberapa teman dia yang ikut dan mereka mengatakan, aduh, seandainya anak saya namanya Ale, aduh seandainya ayah saya juga melakukan ini kepada saya. Dan itu sangat berkesan buat dia. Dia ingat dan dia pasang Bible saya dan juga survival kitnya itu ada di kamar dia, di bilik dia. Ya. Oke, terakhir saya sebelum kita putar video ini saya akan mengatakan bahwa Bapak Ibu semua, dunia ini memerlukan seorang ayah. Betapa seorang anak dia memerlukan ayahnya ada. Ayahnya hadir dalam setiap masa-masa di dalam kehidupan dia. Silakan teman-teman tolong diputarkan video ini. Stay behind there so I can video it. Lay it down for yourself. Okay. The box. Okay. Which says a letter from Daddy saying
happen here, and it looks like I will not be able to be home for your birthday this year. I am so sorry. I hope you understand that I wouldn't have done anything to be with you. I was able to get you a special surprise, so I hope this makes up for me not coming home. I love you with all my heart and have missed you very much, Daddy. Well, open it. You never know. It could be something special. Open it. Mommy, you're about to cry too. Go ahead and open it, baby. Why one big package for this tiny thing? I don't know. What's inside? Another box. Are you sure? I know I'm sure. Open it. Why is there so many boxes? A note. What does it say? All this for a note. All this for a note. Surprise. Surprise. That's it's all this said. It's a good surprise. So what have to put this all in boxes? Well, you know how to make the surprise good. The world needs a father. Amen. Saya sudah melihat video ini mungkin puluhan kali, tapi selalu hati saya sedih karena memang anak-anak memerlukan ayah, keluarga memerlukan ayah. Dan Anda yang malam ini ada di sini, Anda punya privilege untuk menjadi ayah yang terbaik buat anak Anda. Malam ini perlu menjadi komitmen buat Anda kepada keluarga Anda untuk benar-benar menjadi ayah yang terbaik buat anak-anak Anda. Karena ketika mereka mendapatkan ayah yang terbaik, mereka akan menghasilkan keluarga-keluarga yang lebih baik lagi. Amin. Saya mohon untuk Pastor memberikan wrap up mungkin dalam bahasa Iban supaya lebih mantap lagi. Terima kasih Pak Roy. Amen. So, lekay yakut ti penudi enal tri buguna mai dunia nguna apai. Erti jakuknya peranan apai bak ruang bilik na oleh ditukal ganti ke ngaurta tengkira. Peranan apai bak ruang bilik cukup balat berguna. So ajal berapa hari itu sampai aku awak ke tiap-tiap apai amat-amat berperanannya di apai ngambil tempat ti sebenarnya bak ruang bilik nya di apai ti amat bertanggungjawab ngagai kebahagiaan ruang biliknya. Amin. Labanti apai nak ngambil tempat ia ti sebenar. Bah dini anak belajar ari bakiah ya, ari orang luar ya, berkeni ke cara orang bak luar dan ngajal ngiring mendidik anak kita. Nyak lai juluk ba ajal tu. Ya. Ianya awak ke tiap apai ba CBC tu. Amat-amat berdiri nyadi apai di nyadi ketuai
bak ruang bilik. Peranan apa? Nyak nentu ke. Ukai seminak disebut kita kebahagiaan. Tang disebut aku, ia nyak serga bak dunia tu. Amin. So nang amat siapa nadai pengelemi, siapa nadai pengurang. Tang dalam pengelemi, dalam pengurang bakal terkediajal oleh Pastor Roy tadi. Okay. Dalam pengelemi yang betul ke pengelemi ianya. Ni cara yang betul kenya. Yang guna bakir. Ya, berapa inah sari tahu. Sari tahu. Tiap minggu ya Pastor Philip, Pastor Paulus sidak bertiga. Seminggu, 1 week once, right? Seminggu sekali sidak ya accountable ngagai pengandiri. Artinya terbuka ngagai pengandiri. Ngasu pengandiri bersampai ke pengandiri. So nama arti itu bak kita dah. Arti kitanya madah ngagai kita itu nak jago. Nak oleh menang ke diri. Kita guna pengandiri. Padahal ngurus pihak kita guna pengandiri. Amin. So nya pasal laki ngo bakiah ya. Okay, ngagai ruang bilik dah. Okay, ruang bilik ngona apai ngambil tempat ya pihak mega inai ngambil tempat ya ruang bilik. Nah ya. Ruang bilik nanti nadai sikau. Ruang biliknya timpang. Amat tak? Ya, ruang biliknya timpang. Tanti dua ikutnya ngambil tempat sedua ya sikuk ke laki ngambil tempat ya ti jadi pemimpin sikuk ke induk ti jadi ke penolong dalam ruang bilik. Namau titik jadi dia namau titik di peramu Allah Ta'ala, di plan Allah Ta'ala, bak ruang biliknya dekat nyadi nyata. Ya, dekat nyadi nyata. So sampai aku udah bekau seminar bapa hari tu nang amat tu di kemai kita lebih maya kita berperamu kemari the main event. Ya, bak church kita. So sampai aku nang amat ruang bilik ti tegap ngasuh gerejanya tegap. Ruang bilik ti berpengerai ngasuh gerejanya berpengerai. Ruang bilik ti merik pangkak ti besai ngasuh gereja megak merik pangkak ti besai. Lalu ukai tinggal lalu baduk bak gereja aja tang dia megak oleh merik pangkak ngagai community. Ngagai menua Kuching, ngagai menua Sarawak atau ke kini-kini Tuhan ngemai kita berjalai. Amin. So dunia ngun apai. Amin. Dunia nguna apai. Ruang bilik. Ngau kucuk, ngau kita. Okey. Sebut ruang bilik nguna apai. 1, 2, 3. Ruang bilik nguna apai. Udah dia tahu bak gereja. Gereja nguna apai. Sekali tak? Gereja nguna apai. Dia tu keluar lari gereja ngagai community kita. Community nguna apai. Amen. Sebut lagi. Community nguna apai. Keluar lari community dah. Sebut menua kita lah Malaysia. Okay. Oh Sarawak dulu nah aman. Aman, anak tinggal di Sarawak nah. Okay, sebut. 1, 2, 3. Sarawak nguna apai. Sekali tak? Sarawak nguna apai. Dia tu Malaysia. Oh. Okay. 1, 2, 3. Malaysia nguna apai. Malaysia nguna apai. Amin. Nanti kita udah tahap bak seduaya. Seduaya ngeluai agi ari menua di Rempu. Roy ari Indonesia. Pastor Philip
ari serman. Tang sidaya nyingkang ngelui agi nitih kekangau Allah Ta'ala. Nyak terkumai dunia. Sebut dunia ngona apai. Sekali tak? Dunia ngona apai. Amin. Tepiak jari. Lalu dia tahu aku ngasuh semua balapai berdiri. Okay. Kita apai dekat amat-amatnya dia apai malam tu. Ya, kita berkomitmen. Ya, nyadi apai. Ya, kita nanti ingi orang lebih ke belajar hotel bersatu. Berikrar sidak ya dah. Okay. Tang kita ini buah berkenyak lah. Ha? Okay. Tang kita madah ngage Tuhan. Ya, madah ngage Tuhan. Tuhan, aku dekat amatnya di apai. Di amat-amat apai. Di berperanannya di apai. Jadi ketuai bak ruang bilik. Jadi orang ti merik security bak ruang bilik. Merik pengerino ngage ruang bilik. Apai awak ke kita nang amat-amat malam tu udah nerima ajal berapa hari tu. Kita berdiri tegap. Ingat ketuai apai tiap masa, tiap maya bisik cabaran. Dan lebuh apainya tegap. Lebuh apainya keriang. Ruang biliknya keriang. Gerejanya keriang. Community sidaknya keriang. Menua sidaknya keriang. Harap kita bersampai. Tuhan Yesus tok sampai kami Tuhan. Tok sampai ngagai tiap-tiap ikut kami di tok tiknya di apai. Pihak megak aku ngasuh belainai megak berdiri. Okey, pihak megak ngau balainai di tok Tuhan Yesus. Kami nyerah ke tiap ikut bala kami Tuhan ngagai jari Tuhan. Jesus ajal tu awak kenyak nak semina didinga lalu ditemu kami ajak. Tang awak ke kami amat-amat pegai belalau bertengau bak pengamat Tuhan Yesus. Lalu kami amat-amat jadi apai ti amat-amat apai. Jesus tu penghidup kami. Kami nyerah ngegenuan. Dalam pengelemik kami Tuhan Jesus. Dalam pengurang kami Tuhan. Nuan mantuk. Nuan nulung. Nuan jetiknya di kepengeriang kami Tuhan Jesus. Dalam pengurang kami. Nuan ngelurus ke kami Tuhan. Anang megak ngasuh kami. Terus surut. Lalu nak dirinya di apai. Sampai aku berpuan hari dia tahu. Apai bak CBC. Amat-amat jadi apai ti diberkat oleh Nuan. Lalu diurapi ngau penemu ti dalam. Lalu dikena Nuan. Nyadi ke pun. Tugau. Asas ti keriang. Tukuh ti keriang. Dalam ruang bilik. Dalam ruang bilik. Ngau bak gereja. Ngau kebak community kami. Terima kasih Tuhan. Pihak megak ngagai semua bala anak-anak kebisik di Tuhan. Amen. Ku ngasuh megak semua bala anak belak berdiri magang. Okay. Aku pihak megak ngagai semua bala anak ke Tuhan Jesus. Aku bersampi ke tiap-tiap ikut bala anak Tuhan. Amen. Awak keberkat Nuan ti melimpah dicurah ke ngagai tiap ikut sinak ya. Lalu awak ke tiap ikut anak kami Tuhan. Dalam siti ruang bilik. Ruang bilik ti cukup amat diberkat oleh Nuan. Diintu dijaga di kota oleh Nuan. Apai kami merik semua bahasa. Semua mulia. Seminak ngagai Nuan siku aja. Dalam nama Jesus, Tuhan ngop kelepas kami bersampai. Amen. Amen.
Aram kita dua-dua, right? Sunday school ni apa? Please report to Isaiah. Okay. Now, kebuah ngangau ke Aziz yang ketuai ba Children Church. Okay. Aziz yang ketuai Children Church. Lalu kita udah ninga ajal cukup balap badas. Amin. So sampai ketuai Children Church ianya awak ke apai oleh nyebut madah ngagai Sister Aziz aku kak ngau ngajal ba Children Church. Amen. Amen. So sampai say again. Wow. Okay, now Pastor Philip udah berkomitmen dekat ngelatih apai ti ingin ngajal ba Children Church. Ngau Sister Aziz, okay? So terima kasih Sister Aziz. Amen. Ekstasi yang sikut cikgu cukup excellent. Ya, cukup landet ngajal bisik komitmen ti bamaknal ba Children Church. So proud of you Aziz. Yeah, so good. Okay. Amen. Tepiak jari ngagai Tuhan. Mau tanya mana mai senyum kata kita na. I fall in love with him because he was the Sunday school teacher. Bisik secret keluar na. Hey, Pastor Philip, you hear that or not? Very sad. No. She fall in love with me because I'm a teacher in a Sunday school. Oh, say more. Amai, pemulaan pelayanan aku yang ngajal ba Sunday school. Lebuh aku ngajal ba Sunday school, nadai bala, okay. Orang tanya aku ngau, nadai bedau lenan, okay. Ina aku nyaba ngajal Sunday school, ya, ngau nyaba ngajal Sunday school. Wow, yeah, man, and that's how the Lord really planned that ati pastor ngagi aku, ya, bapa narinya. So, you lick it, huh? Okay. Yeah, thank you. Amen. Wow. And where is your other half? Amen. Lalu sebelum kita mulai kita rempu, ya, kita berterima kasih ngagai seduaya. Okay. Lalu ingat pagi pukul 5:30. Ini Pak Jokowi ini udah mulai. Roy udah ba airport dia pergilah. So nya alai Pak kita cukup merik besar terima kasih ngagaya. Lalu begulai ngau Pastor Roy. Amen. Asai ku dah lama begulai ngoya. Betul ni nama nak ba rumah din ya begagai ngau pangandiriknya ngau betul ni ngomai dari pangandirik Jokowi tu lemai tu nyadi lebuh yang nak baju tu tadi bini ku madah apa ini bakal Jokowi ku nyak kami ketawa ba rumah. So nyadi bertelefon pihak. Oh okay. She's got a commitment. So kita megak besar terima kasih ngagai seduaya. Okay, ngagai seduaya. And okay, pastor ni ngau kita. Okay, nyangka semua pastor Olivia ngau kita megak. Nyangka datin kami megak ngau kita ke datin. Okay. Datin kita nyak mestinya ingat tujuh tadi kan. Okay, ingat bala pastor bak muar itu ingat. Okay, tanya pastor au.
Pastor, bisik nilai 777-nya kah? Ha? Okey, ulih akan nanya pastor kah? Ulih ada. Okey, nyangka orang tu, nyangka orang bukan nyangka takut, nyangka elder jemai ada adol berani nanya pastor lagi ya. Okey, bisik tujuannya dah. Udahnya, lepas pastor bisik tujuh nanya ke pastor ngau elder lagi. Kata ikut seduai dah bisik kah? 7 ke 1 nama tadi? 7 jam. Pernah mana? Pernah mata abang derek. Okey, udah cukup lah nyak. Udahnya 7 hari. 7 hari, nama 7 hari tadi. Ditiang kan merenang. Ditiang berpegai ya, betul. Okey, udahnya 7 minggu dah. Wah, tumu bini bahasanya berbelancong. Tu ingin kan? So, satu hari lah. Kau ingat ke tu pama pastor nadai di tu dini nu kita melancongnya ya. Okey, so pergi. Tidak, mau yang ini, okey, saya mau pergi ke Bandung. Pergi Bandung. Okey, kita saya terima kasih ngagai sedoaya, amin. Lalu kita cukup gagati ngagai sedoaya. Lalu saya mau menjemput Pastor Philip dan buah hatinya yang tersayang, amin, untuk tampil doa tampil ke hadapan. Okey, dan ini ya dua-dua mau menerima ini. Ini satunya dari Sarawak. Yang ini tebaloi ialah snack yang asli dari Sarawak. Wah, dan saya dengar you suka makan ini. Keropok Sarawak. Wah. Dan tidak tertinggal pula ya apa nama ini? Laksa Sarawak. Wah, yang ini semuanya dari Sarawak. Haleluya. Ya. And it's so good. And lada, ada lada. Ada gambar miau juga. Okay. Amen. And this is for you too. Okay, thank you, Pastor. And a special one from us again. Thank you, sir. Thank you. She's the one who handle everything. Yes, it's very good. Dan yang kedua, kita mau menjemput Jokowi datang ke depan ini. Pak Roy, amen. Wah, saya sungguh senang dengan dia sebab sama tampan, sama tinggi. Tetapi saya mau kasih ini untuk kamu dulu lah. Okey, dan ini untuk Jokowi ya, untuk Pastor Roy. Okay, thank you, Pastor. It's exactly the same things, yeah. Amen, amen, and careful the one there. Yes. Alright, yeah, okay. Amen. Dan saya menyuruh sama dengan elder datang ke sini, kita mau berdoa untuk mereka sebelum mereka pergi. Amen. Ya. Aram semua kita berdiri, kita dekat samping ngelingik sidak ya kita Aram. Okay, ngelingik sudah ya. Sidak 4 ya. Sudah 3. Okay. Kita kinduk ngai kena ke induk cekotnya. Okay, Aram kita ngelingik sidak ya. Amen. Allah Bapa yang dikenal kami di dalam nama Yesus, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Semua ajaran yang mereka telah berikan kepada setiap bapa-bapa dan ibu-ibu di gereja CBC ini. Dan kami berdoa agar Engkau menyertai pelayanan mereka di mana-mana mereka pergi. Dan mengurapi mereka Tuhan Yesus. Agar di dalam pelayanan mereka Tuhan, Engkau memakai mereka untuk menjangkau, menyentuh dan mengubah banyak sekali orang dan melengkapkan
ramai lagi lelaki yang sebenarnya menjadi bapa. Bapa kepada keluarga, bapa kepada gereja, bapa kepada komunitas mereka dan benua mereka. Bapa urapilah mereka dan pelayanan mereka. Pastor Roy, Pastor Phillips, Sister Melina, and what's the name of your wife? And Rina, dan Rina Tuhan, dan anak-anak mereka. Just surrender all of them to your loving hand even right now, Lord. Be with them. As they go around, you build your hedge upon them, and you meet all their needs, oh Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, buddy. Amen. Amen. Bless you, sister. Bless you. Bless you. Amen. Hey, bless you, buddy. We got one more day with you. Yes. Amen. So Tuhan berkat kita semua. Lalu pergilah pukul berapa? 9:30. Oke, 9:30 Pastor Philip ngajar kita pergilah. So Tuhan berkat. Awak ke pemanah Tuhan terus ngau kita. Amen.